Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar MII pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran untuk webinar MII bersama dengan Snow pada pagi hari ini dengan tema Solusi Mengelola Investasi SaaS Perusahaan secara Efektif dengan Snow Atlas. Sebelumnya mungkin seperti yang Anda bisa lihat di screen saat ini, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk pembicara dan juga kontributor kami pada hari ini. Perwakilan dari Snow Indonesia ada Bapak Stephen Tirta Budi selaku Country Sales Manager di Indonesia, didukung dengan Pak Heru Setiawan selaku Senior Solution Sales Architect Snow. Baik, mungkin sebelumnya tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempersilahkan Pak Stephen untuk memperkenalkan solusi Snow, terutama Snow Atlas, secara lebih lanjut untuk webinar hari ini. Oke, baik. Ya, terima kasih Patricia untuk intronya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktunya ya untuk hadir di sesi sharing session solusi software asset management Snow Software pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan sekali lagi saya mewakilkan dari tim Snow Software Indonesia sebagai Country Sales Manager. Nama saya Stephen. Lalu di sini juga saya ditemani oleh kolik saya ya, Pak Heru. Beliau di sini role-nya sebagai country technical or solution consultant atau arsitek, technical arsitek juga gitu ya. Jadi untuk role-nya memang dari kami untuk dari sisi direct selling sama dari sisi untuk build partner ecosystem Snow Software Indonesia itu ada di tempat saya. Kalau nanti untuk engagement dari sisi diskusi teknis dan dari sisi mungkin nanti ke depannya ada kebutuhan untuk POC dan sebagainya itu nanti akan dibantu-bantu atau disupport oleh Pak Heru ya. Seperti itu. Nah, ini saya share sedikit aja kurang lebih rundown-nya. Jadi ya nanti kita akan spend waktu mungkin kurang lebih sampai jam 12 siang ya, Patricia ya gitu ya. Dan nanti biasa dari sini saya akan deliver materi presentasinya mungkin kurang lebih selama 20 menit ya, presentasi Snow Software. Lalu kita akan lanjut sedikit ke sesi simple demo gitu ya, atau high level demo. Nanti saya akan show dashboardnya itu seperti apa sih Snow, supaya mungkin Bapak Ibu juga bisa jadi lebih mengerti ya, atau lebih nangkep lah ya gitu ya solusinya kami itu cara bekerja itu seperti apa, cara membantu Bapak Ibu itu nanti untuk menjawab pain point yang ada di environment Bapak Ibu itu seperti apa gitu kan. Nah, nanti baru terakhir mungkin kita akan ambil waktu sekitar jam 11.30 ya untuk sesi questions and answer. Ya, jadi Patricia untuk sesi question and answer dari audience diperkenankan untuk share pertanyaannya di kolom chat ya, seperti itu ya, Patricia ya. Ya, betul. Jadi nanti untuk question and answer akan kami persilahkan satu sesi di mana kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah terkumpul di kolom chat selama webinar berlangsung dan nantinya akan kami bantu jawab di akhir sesi setelah sesi sharing dan demo sudah usai. Oke, thank you Patricia untuk penjelasannya. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi, saya langsung deliver saja presentasinya ya, Bapak Ibu. Kita masuk dari slide-nya Snow gitu ya. Nah, pertama saya mau cerita sedikit untuk background ya. Jadi kalau pengalamannya kami, pengalamannya saya, personal experience itu ya pada saat ngobrol sama customer atau sama partner itu biasa pertanyaan paling basic itu yang datang ke saya adalah apakah Snow ini sama dengan ServiceNow gitu ya. Nah, ini saya kasih jawabannya langsung gitu ya. Beda company gitu ya. Jadi kami ini Snow Software gitu ya kepanjangannya. Kalau ServiceNow itu memang di tahun lalu itu mereka IPO gitu ya. Nah, IPO-nya memang melantai di lantai bursanya di US sana itu pakai nama Snow dengan huruf capital besar semua ya. Jadi singkatan gitu ya dari ServiceNow. Sedangkan kalau kami ini Snow Software. Berbeda kami base-nya dari Swedia seperti itu ya. Nah, kalau ServiceNow obviously base-nya di US seperti itu. Nah, dari sisi solusi offering-nya juga memang berbeda gitu ya. Kalau ServiceNow itu banyak fokusnya di area ITSM ya, IT Service Management Tool gitu ya. Nah, kalau kami ini memang expertnya, bread and butter-nya itu di solusi software asset management. Nah, tapi memang dari perkembangannya gitu ya, memang kami juga mengakuisisi beberapa teknologi company ya, dan memang solusi-solusi yang kami akuisisi ini memang kami menjadi satu kesatuan ya, kita bungkus gitu ya, kita branding itu
di mana kami menyebut diri kami saat ini adalah mendeliver teknologi intelligence gitu ya. Nah, teknologi intelligence ini terdiri dari apa aja, pilar solusinya Snow, pilar utamanya seperti apa, itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Seperti itu. Kita coba mau bahas dulu market observations-nya ya. Kami mengacu terhadap survei Gartner ya yang baru-baru ini di conduct gitu ya, terhadap seluruh IT managers or IT leaders ya, CIO, CTO juga termasuk gitu ya. Nah, area of concern satu challenge apa sih yang pertanyaannya ya menjadi fokus gitu ya, atau tren yang ada di benak para IT leaders ini ya, yang growth-nya itu paling tinggi gitu ya, semakin ke sini gitu ya. Nah, pada hari ini dari sekian banyak gitu yang ada di chart ini, saya akan bahas 3. Kenapa 3? Karena 3 ini adalah solusi yang atau challenge yang bisa dijawab atau di-provide solusinya oleh Snow Software ya, seperti itu. Nah, kalau yang pertama kita bahas movement ya, dari perpindahan workload dari yang on-premise ke cloud gitu ya. Nah, ini saya rasa bukan hanya terjadi di worldwide gitu ya, tapi di Indonesia juga khususnya makin banyak gitu ya. Saya lihat customer-customer di Indonesia mungkin diantaranya Bapak Ibu sekalian bahkan sudah gitu ya melakukan perpindahan workload dari yang tadinya mungkin masih on-premise semua nih aplikasi-aplikasi dipindahin ke cloud gitu ya. Nah, saya juga punya beberapa kawan-kawan atau teman-teman yang memang bergabung ya di Google Cloud Indonesia, ya di Microsoft gitu ya, di AWS gitu ya, atau di Ali Cloud itu yang memang cerita gitu ya ke saya, memang bisnisnya mereka untuk yang public cloud atau hybrid cloud atau private cloud ini memang sedang berkembang pesat ya, seperti itu ya. Nah, ini biasa challenge yang terjadi adalah bagaimana cara mengaplikasikan best practice-nya ya, kalau sudah mengadopsi public cloud itu bagaimana best practice-nya memang disarankan untuk memaintain environment yang multi cloud gitu ya, multi cloud gitu ya. Belum lagi kita juga bicara kalau orchestration-nya ya ke surrounding environments-nya, backup tools-nya, Vim-nya atau Rubrik-nya mungkin atau VMware-nya gitu ya. Atau misalnya Nutanix-nya dan mungkin juga Kubernetes-nya dan sebagainya. Nah, ini kan semuanya di-manage-nya manual gitu ya. Nah, ada nggak sih tools yang bisa membantu melakukan automation, maksudnya misalnya untuk create provision instance yang baru, lalu juga dari sisi billing transparansinya juga seperti apa dari setiap vendor-vendor cloud ini, bisa nggak sih di-maintain, dimonitor, dan bahkan bisa di-execute di satu tools yang sama. Ada nggak sih tools yang seperti itu gitu kan? Nah, jawabannya ada gitu ya. Nah, ini nanti seperti apa jelasnya kita akan cerita di slide berikutnya ya, solusi apa yang bisa di-provide oleh Snow untuk menjawab challenge ini. Nah, yang kedua itu ini saya rasa trends yang bukan hanya baru-baru ini aja ya, tapi khusus untuk big corporation atau enterprise corporation ya, seperti perusahaan yang Bapak Ibu ini saya yakin juga terjadi gitu ya, di mana memang environment yang ada di IT landscape di tempatnya Bapak Ibu ini sudah sangat kompleks gitu ya, terdiri dari banyak hardware, di mana dalam hardware ini juga banyak software-nya juga gitu ya. Nah, ini pasti akan terjadi nih negosiasi dari waktu ke waktu gitu ya, dari tahun ke tahun tentang software license contract ya kan, misalnya license agreement dengan software-software publishers. Belum lagi kita bicara untuk supportnya ya, technical supportnya ya, maintenance-nya gitu ya, dari tahun ke tahun ya kan, yang mana sih yang kita masuk standard support atau premier support, extended support, yang mana udah end of support, ini pasti selalu ada diskusi atau negosiasi di sekitar daerah ini. Dan manage-nya ini gimana? Kalau kita punya banyak software, kita punya banyak kontrak, kita juga mau punya active alert, yang mana aja sih yang harus kita jadikan perhatian atau prioritas, yang mana yang sudah mau expired, yang sudah harus kita budgetkan gitu kan, yang mana yang memang masih baru gitu ya, masih most recently baru di extend dan sebagainya gitu kan. Nah, manage ini semua tuh seperti apa gitu kan, mungkin selama ini masih dilakukan manual, tapi ada nggak sih tools yang bisa membantu Bapak Ibu untuk take care ini semua again di one single unified tools gitu ya. Itu jawabannya ya. Apakah ada gitu kan. Nah, ini Snow bisa kasih jawabannya gitu ya, atau bisa bantu untuk memprovide solusinya. Nah, yang terakhir sebenarnya dari dua hal yang tadi saya bahas itu, ujung-ujungnya adalah kita sebut bahasanya ini IT asset management gitu. Nah, memang ini juga saya lihat menjelang 2021 akhir, lalu di awal 2022 ini sampai sekarang ini memang
inisiatif ya untuk bisa kita manage IT aset gitu ya di customer-customer di Indonesia juga sudah semakin menjadi tren gitu ya. Nah, ini tools-nya apa gitu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, di sinilah di mana Snow Software datang ya bisa menjawab membantu menjawab kebutuhan-kebutuhan atau concern-concern di area challenge-challenge yang tadi kita sudah bahas gitu ya. Seperti itu. Apa Snow gitu ya. Nah ini di sini saya juga bisa jelaskan di slide ini kenapa juga salah satunya kenapa kami menyebut diri kami teknologi intelligence gitu ya. Karena memang solusinya kami itu tadi dari dua pilar utama gitu ya. Dilihat dari Gartner Magic Quadrant ini gitu ya. Di sebelah kiri kita bicara software asset management, yang di sebelah kanan kita bicara cloud management platforms gitu ya. Dan dua-duanya ini Snow ada di Gartner Magic Quadrant leader ya, di quadrant leader ya seperti itu gitu ya. Nah, bahkan kita coba bahas satu-satu dulu gitu ya dari yang sebelah kiri gitu ya, yang software asset management ini Snow bahkan number one posisinya gitu ya sebagai tool software asset management yang paling favorit gitu ya, based on dari customer worldwide gitu ya. Nah, ini juga memang kalau kita bicara dari sisi kompetisinya dulu nih untuk yang tools software asset management, memang per hari ini saya berani bilang bahwa baru kami nih Snow Software yang memang punya prinsipal software asset management solution yang punya presence di Indonesia, punya perwakilan atau headcount di Indonesia ya, which is diwakilkan oleh saya dan Pak Heru ya tadi ya. Nah, the rest ya untuk Flexera tidak ada presence di Asia dan untuk ServiceNow ini juga presence-nya yang paling dekat headquarter-nya ada di Singapura gitu ya, seperti itu ya. Nah, lalu juga untuk yang kategori cloud management platform ini adalah terminologi yang kami gunakan untuk yaitu ya tadi menjawab bagaimana tools untuk bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan untuk di area public cloud, hybrid cloud, private cloud gitu ya. Nah, ini kita manage-nya berikut dengan automation dari sisi orchestration-nya gitu ya. Nah, ini di tools yang namanya cloud management platform gitu ya. Nah, ini juga kami ada di quadrant leader dan kalau kita bicara dari sisi kompetisi juga kami per hari ini masih satu-satunya prinsipal yang memang punya presence satu headcount di Indonesia ya, seperti itu ya. Dan ya secara garis besar untuk mudahnya yang membedakan dengan tools ini mudah sekali ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau memang kita bicara kebutuhan mengenai aset-aset yang berbentuk software gitu ya, baik on-premise maupun yang SaaS applications gitu ya, baik yang bisnis modelnya untuk yang on-premise yang perpetual maupun yang subscription based gitu ya. Nah, ini semua kita manage-nya di tool software asset management gitu ya. Bahkan to a certain extent untuk bisa mendiscover instance-instance seperti ya tadi ya itu yang public cloud ya, IaaS itu kita juga kalau hanya sebatas discover kita bisa take care di dashboardnya Snow yang software asset management ini ya yang sebelah kiri ya. Nah, tapi kalau memang kebutuhannya sampai untuk bisa melakukan automation dan orchestration, automate provisioning, billing transparency dan sebagainya gitu ya. Untuk di environment public cloud, private cloud dan hybrid cloud-nya di environment Bapak Ibu. Nah, ini kita bicara baru yang solusi yang sebelah kanan, cloud management platform gitu ya. Nah, selain posisi di dua Magic Quadrant ini ya dari Gartner ya posisinya Snow itu kami juga memang ada di kategori Gartner Business Insight Customer Choice ya, bahkan sebagai produk yang paling favorit ya di 3 tahun beruntunnya 2018, 2019, 2020 ya. Testimoninya apa nih dari antara customer-customer ini gitu yang memang di sini Snow ini meraih poin paling tinggi ya 4,6 dari maksimal total 5 stars gitu ya di antara kompetitor-kompetitor kami yang lain. Di mana kompetitor dekat itu ya Flexera itu poinnya 4,2 gitu ya. Nah, itu diantaranya beberapa nya adalah Snow ini adalah yang paling user friendly gitu ya. Jadi user interface-nya Snow ini memang sangat mudah dibaca gitu kan, tidak kompleks tapi bisa at the same time bisa menampilkan informasi yang sangat lengkap atau komprehensif terhadap aset-aset yang sudah dilakukan discovery dan inventory di dashboard-nya Snow ini. Lalu yang lain juga adalah ya dari sisi kelengkapan features dari sisi scalability memang support enterprise grade kita bisa support sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu jumlah device gitu ya di environment customer ya. Lalu juga dari sisi produk katalog
produk software yang bisa dikenali atau di-discover di dashboard-nya Snow ini atau di katalognya Snow ini, jumlahnya hingga hari ini tuh sudah mencapai 1 juta ya, kurang lebih 1 juta jenis software, baik yang on-premise maupun SaaS. Jadi yang terlengkap ya, terbaik di kelasnya gitu ya. Nah, lalu juga ya dari sisi support ya, supportnya. Nah, memang Snow ini memang salah satu keunggulannya khususnya apalagi di area kita bicara Asia gitu ya. Kalau untuk Eropa sama Amerika kita nggak usah bahas lah ya. Untuk Asia itu presence-nya memang yang paling broad ya, yang paling luas lengkap gitu ya. Dan yang memang dibuktikan di Indonesia ini satu-satunya yang memang punya headcount prinsipal di kategori SAM maupun CMP itu Snow seperti itu. Dan berikut pun dengan partner ekosistemnya ya, yang untuk khususnya di Indonesia ini memang kami sudah lengkap ya, sudah ada distributornya dan sudah juga ada authorized partnernya ya. Seperti ya, MI ini adalah salah satu authorized partnernya Snow yang terdepan di Indonesia ya untuk saat ini seperti itu ya. Nah, jadi 3 tahun beruntun kami ada di kategori ini ya, Gartner Peers Insight Customer Choice ini ya, seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu yang kenapa bisa cocok juga untuk market di kawasan Asia, terutama untuk di developing country gitu ya. Itu karena memang dari sisi pricing ya, memang di Snow ini memang dirasa yang paling value for money gitu ya, dengan enterprise grade-nya, dengan scalability yang support untuk big environment, kelengkapan dari sisi katalognya juga. Nah, kalau kita bandingkan dengan pricing-nya juga kita sangat kompetitif sekali Snow ini. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara statistik gitu ya, kalau dari sisi customer footprint ini kami sudah ada lebih dari di 4.000 customer di seluruh dunia gitu ya. Untuk employee sudah lebih dari 700 ya, termasuk saya dan Pak Heru gitu ya, mewakilkan dari tim Snow Indonesia gitu ya. Nah, lalu office 15 lebih ya di seluruh dunia. Regional HQ kami yang paling dekat ada di Singapura dan di Australia gitu ya. Nah, lalu untuk partner worldwide sudah ada 160 lebih dan ya ini MII adalah salah satunya ya, authorized partnernya Snow. Nah, lalu kalau kita bicara size-nya itu seperti apa, kita sudah mencapai 120 juta US dollar ARR ya di tahun 2020. Kenapa pakai ARR? Karena memang model bisnisnya kami, licensing-nya kami ini memang subscription based gitu ya. Jadi kami nggak jualan yang perpetual gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dari sisi teknologi standpoint juga kami provide lengkap nih. Ada yang offering untuk on-premise-nya ada, yang full SaaS-nya juga ada. Tapi keduanya ini memang bisa meng-capture gitu ya, melakukan discovery dan inventory dari seluruh aset-aset software asetnya di environment-nya Bapak Ibu itu, baik yang on-premise maupun yang cloud, yang hybrid, yang private maupun yang public gitu, itu kita bisa lakukan discovery dan inventory semua. Seperti itu. Ya, tinggal pilihannya aja nih, mau pilih yang arsitekturnya on-premise atau yang full cloud, yang SaaS gitu ya. Nah, ada sedikit perbedaan dari sisi penamaan produk juga. Kalau untuk yang on-premise, kami namakan Snow License Manager, tapi kalau yang full SaaS itu kami namakan Snow Atlas. Ya, seperti itu. Nah, untuk dari sisi posisi Gartner Magic Quadrant sudah dibahas di slide sebelumnya, lalu dari sisi financial backing-nya kami di backup oleh venture capitals yang quite benefit ya, seperti itu. Nah, di slide ini kita mau bicara mengenai batasan-batasan dari sisi cocoknya Snow ini tuh ada atau di deploy di environment dengan customer yang ada di vertical industry. Apa nih pertanyaannya gitu, karena ini jawabannya Pak Bapak Ibu ya, kita adalah jenis solusi yang memang tidak menyasar ke satu spesifik vertical industry tertentu, tapi memang solusi yang memang didesain untuk bisa membantu menjawab pain points yang tadi ada di ini ya, kita sebutkan di awal sekilas gitu, kita singgung sedikit ya, itu di seluruh vertical industry ya, seperti itu. Nah, khususnya kalau kita bicara di Indonesia, presence-nya kami so far sudah ada di Telkomsel, Bank BTN, Bank BTPN, Adira Dinamika Multifinance, dan Yamaha Motor Indonesia ya. Dan masih ada beberapa lagi banyak ongoing projects ya, seperti tadi saya mention di awal, menjelang akhir tahun 2021, awal 2022 ini makin banyak nih customer-customer di Indonesia ya, khususnya itu yang memang lebih lebih kesadaran atau awareness-nya terhadap IT asset management ya kan, software asset management yang ideal itu best practice seperti apa, itu memang sudah semakin aware gitu ya, semakin pertumbuhannya semakin pesat gitu ya. Nah, inilah makanya saya juga mau memanfaatkan momentum ini gitu ya, kami dari Snow Software Indonesia untuk bisa sharing nih ke Bapak Ibu gitu ya sekalian, pengalaman-pengalaman kami, footprint kami di beberapa customer big enterprise ya di Indonesia, seperti itu.
Nah, kalau kita bicara, apa sih, fungsinya, gitu ya, atau benefit-nya dengan mengadopsi, software asset management ya di environment Bapak Ibu, ya pertama kita mau, punya atau bisa mem-provide accurate usage data dari, pemakaian atau konsumsi, software yang ada di, environment Bapak Ibu ya, IT asset atau khususnya software assets gitu ya. Ya bagaimana, teknologi apa aja sih, software apa aja, software publishers apa aja yang di-adopt ya di environment-nya Bapak Ibu. Terus kita mau tahu nih behavior-nya, user-user yang ada di environment-nya, perusahaan Bapak Ibu itu gimana, ya dari setiap, kita bisa drill down masing-masing, software publishers itu gimana behavior-nya, bagaimana cara mengkonsumnya, ya kan. Apakah sudah cukup efisien, apakah sudah cukup, cost optimize gitu kan. Nah terus, ya apakah sudah, cukup comply gitu ya, apakah masih under license atau malah, underuse gitu ya, belinya kebanyakan overspending tapi masih underuse gitu ya, seperti itu. Nah kita mau drill down dan kita mau punya, bigger picture-nya ya, overall picture-nya atau helicopter view-nya terhadap seluruh, software assets yang ada di IT landscape-nya, di environment-nya atau di data center-nya kita gitu ya, atau di environment-nya Bapak Ibu gitu ya. Nah, once kita sudah punya data-data ini, nah kita bisa melakukan banyak, analisa ya atau analytics dari report-report yang bisa show atau di-generate dari, Snow gitu ya. Nah, di antaranya ya tentu saja yang paling penting biasanya itu adalah melakukan cost savings gitu ya. Jadi, apa aja sih yang kita bisa saving di environment mana aja gitu kan, software yang mana aja, yang kita bisa save, di divisi yang mana, di business unit yang mana gitu kan. Dan Snow ini kami berani klaim gitu ya, kami bisa bantu untuk bisa, customer itu bisa saving, budget belanja software-nya itu up to 30% gitu ya. Kita liatin tuh satu-satu tadi dari beberapa use case, kita liatin dari berbagai macam sisi, berbagai macam angle, ya kan. Kita liatin satu-satu, di mana yang kita bisa melakukan cost savings ya. Ini segala macam bentuk reporting, bahkan reporting yang, financial reporting ya, yang, sifatnya out of the box sekalipun itu juga Snow bisa, support ya, atau bisa generate. Nah, nanti seperti apa mekanismenya itu, menu-menunya seperti apa, nanti saya akan pandu, saya akan guide pada saat di sesi, simple demo ya, setelah presentasi ini, seperti itu. Nah, lalu berikutnya, setelah melakukan cost savings, apalagi sih yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu? Kita bisa melakukan, risk mitigation ya. Risk mitigation ini juga dari beberapa faktor ya, atau beberapa unsur ya. Pertama, kita dari yang financial-nya dulu nih, ya kan. Misalnya kalau Bapak Ibu case-nya, terlalu banyak, me-maintain, software-software yang sudah terlalu old ya, sudah terlalu old version ya, mungkin sudah saatnya di-update version tapi sudah lama dibiarkan gitu ya. Nah ini ada resiko finansialnya. Pertama, ya kalau kita ngomongin, technical support ya, technical support atau maintenance support dari software-software, itu kita kenal yang namanya, premier support ya, atau standard support, di mana Bapak Ibu ya bayar, rate-nya, normal gitu ya. Tapi once kalau sudah masuk, extended support itu biasanya, Bapak Ibu akan bayar 30% sampai 40% lebih mahal dari premier support. Nah ya, ini kita bisa nih drill down, kita bisa lebih lengkap liatin satu persatu di setiap, software publishers itu yang mana aja, ya kan, yang aplikasi-aplikasi yang berpotensi, terjadi pemborosan. Ini baru dari sisi ngomongin, maintenance-nya aja gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya sudah lewat nih dari extended support, kita masuknya apa ya, end of support gitu ya. Nah, end of support ini bahkan menimbulkan resiko lain ya, yang kita sebut, security hole gitu ya. Nah, biasanya memang prinsipal-prinsipal software ini atau software publishers itu tetap meng-allow ya, untuk customer-customer pakai software-software yang sudah tidak di-support. Ya, tapi resiko ditanggung sendiri, istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya terjadi, ada masalah di performance dari sisi application-nya, lalu juga misalnya ada, cyber attack dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan dari sisi security patching-nya sudah tidak dilakukan dari prinsipalnya. Nah, itu prinsipalnya juga tidak mau tanggung jawab gitu. Nah, kita mau liatin nggak sih reporting yang mana aja application yang punya risk seperti ini gitu ya. Dan punya, dari sisi security, API risk-nya itu seperti apa, kita bisa keluarin reportnya secara lengkap dan komprehensif di aplikasi yang mana aja, di environment yang mana aja. Nah, ini bahkan bisa diberikan juga rekomendasi, update version yang paling dekat yang mana yang direkomendasikan. Nah, ini Snow bisa provide ya, sampai, di level itu gitu ya, seperti itu.
Nah, lalu yang terakhir untuk melakukan cloud transformation, kalau yang 3 di awal ini mungkin akan lebih banyak di area software asset management-nya. Nah, untuk yang cloud transformation ini kita lebih bicara di solusi yang cloud management platform ini, yang kalau tadi kan untuk yang SAM-nya namanya ada 2, yang versi on-premise Snow License Manager, yang versi yang untuk full SaaS-nya itu namanya Snow Atlas. Kalau yang di cloud transformation ini atau cloud management platform ini kita namakan produknya adalah Snow Commander, seperti itu. Nah, mungkin di high level presentation ini saya tidak akan bahas secara detail dulu untuk yang cloud management platform gitu ya, karena untuk bisa ada sesi presentasi cloud management platform membutuhkan waktu another 1 sampai 1,5 jam lagi ya. Jadi kita untuk hari ini memang fokuskan lebih ke overview solusinya seperti apa, dan mungkin saya akan lebih banyak fokusnya di area yang software asset manajemennya dulu ya Bapak Ibu. Tapi at least Bapak Ibu sudah aware nih kalau dua pilar utama solusinya Snow adalah software asset management dan ada yang cloud management platform juga. Nah, nanti mungkin setelah sesi ini mungkin kita bisa discuss ya lebih lanjut, bisa personal request juga gitu ya ke teman-teman MI ya, lewat Patricia gitu ya, lewat saya atau Pak Heru juga boleh gitu ya. Yang mana nih yang kira-kira cocok ya, matching gitu ya dengan area of concerns yang Bapak Ibu saat ini fokuskan gitu ya untuk diimplementasikan di environment-nya perusahaan Bapak Ibu. Seperti itu. Ini tadi breakdown-nya juga gitu ya. Nah, ini jadi solusinya Snow itu memang didesain sifatnya modular ya. Jadi ini ada beberapa modul-modulnya gitu ya. Ya kita ultimately kita sebutnya Snow Technology Intelligence. Nah, kalau untuk yang di area software asset management, biasanya best practice-nya kami akan merekomendasikan untuk mengadopsi dua modul ini, Adoption Tracker sama Spend Optimizer, untuk melakukan discovery, inventory, data normalization dari sisi aset, data aset ya, software aset yang ada di environment Bapak Ibu, lalu kita bisa melakukan optimize spending sama rasionalisasi dari sisi applications-nya gitu ya. Nah, untuk yang modul-modul yang lain ini biasanya case by case nih Bapak Ibu, tergantung dari discussion-nya kita gitu ya. Seperti apa, misalnya di environment Bapak Ibu ada environment SAP ya, yang cukup besar yang memang biasanya standarnya kalau di customer yang memang implement SAP itu cukup menyedot budget ya untuk belanja softwarenya gitu ya, untuk belanja optional licenses-nya gitu ya. Nah, ini dari sini Snow Software punya specialty nih untuk bantuin customer-customer SAP untuk bantu optimize penggunaan license-nya ya kan, untuk bisa lihat berapa potensial cost savings yang bisa kita analisa dan kita bisa terapkan dalam waktu cepat gitu ya, dalam waktu singkat. Nah, ini kita punya modulnya namanya Snow Optimizer for SAP gitu ya. Nah, lalu untuk yang cloud management platform atau Snow Commander ada di dua modul ini ya, productivity ya kan, dan ini yang Commander ini ya, untuk workflow automation, public private hybrid cloud itu seperti apa, orchestration-nya, integration-nya itu seperti apa, ya kan, itu di manage oleh solusi kami yang modul cloud management platform ya, seperti itu. Nah, lalu kalau untuk yang risk monitor ini ya, itu untuk kita bisa punya deep analytics terhadap application mana aja yang sudah terlalu jadul gitu ya, yang punya risk dari sisi financial risk, dari sisi security risk ya, terus biaya risk applications-nya itu seperti apa aja, itu datanya lengkap semua sudah tersedia di katalognya Snow ya, seperti itu. Nah, lalu terakhir nih Bapak Ibu, biasanya kalau kita ngomongin IT asset management, kita ngomongin hardware asset management, kita ngomongin software asset management, itu biasa ya akan bermuaranya terhadap ini ITSM gitu ya. Jadi ini semua adalah satu kesatuan surrounding environments gitu ya. ITSM, SAM, HAM, hardware asset management gitu ya. Ini menjadi satu surrounding environment, satu kesatuan gitu ya. Memang saling terkait gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya di customer-nya Snow itu beberapa sudah punya ITSM tools atau menerapkan solusi ITSM ya di environment-nya customer-customer kami. Nah, ini biasanya kalau kita bicara ITSM akan banyak concern di area CMDB-nya nih, bagaimana cara mengimprove CMDB quality ya, supaya performance-nya maksimal nih dari sisi ITSM tools-nya, supaya reduce delay time gitu ya, atau mengimprove performance-nya gitu ya. Terus data akurasinya juga sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kebetulan untuk menjawab challenge di area ITSM tool ini, Snow ini punya solusinya juga nih, yang kami sebut namanya ITSM Enhancer. Jadi, konsepnya adalah data-data yang sudah dilakukan discovery, inventory, dan data normalization, terutama data normalization ya, data enrichment, data cleansing di Snow ini, selain kita bisa tampilkan di dashboard-nya Snow, kita juga bisa push nih data-data yang sudah diolah ini, yang sudah matang ini, yang sangat valuable ini, ke ITSM tools
yang customer-nya Snow sudah ada juga gitu ya. Nah, tapi memang per hari ini baru ada 2 ya vendor ITSM tools yang bisa disupport konektornya ya, atau yang kami provide konektornya. Ya, di antaranya adalah BMC ya, BMC Remedy, dan ya untuk yang ServiceNow juga kita sudah punya konektornya. Jadi terhadap 2 itu ya. Jadi kalau memang di environment Bapak Ibu sudah implementasi ITSM BMC atau ServiceNow, nah ini menjadi conversation yang menarik nih ke depannya Bapak Ibu. Jadi data-datanya yang ada di ITSM ini, CMDB-nya kita bisa lengkapi lagi dengan data yang kita olah atau kita kerjakan di Snow gitu ya, di SAM-nya, di modul SAM-nya Snow. Kurang lebih idenya seperti itu. Nah, point of view-nya seperti apa yang menjadi dasar atau landasan kenapa sih Bapak Ibu tuh sudah saatnya mengimplementasikan atau inisiatif untuk mulai ya explore solusi software asset management. Nah, basicnya adalah kita tidak bisa memanage apa yang kita tidak bisa lihat. You cannot manage what you cannot see ya, gitu ya. Jadi analogi, kita kalau pakai analogi, ini saya pinjam analogi yang biasa Pak Heru ini ya sampaikan nih customer nih. Ini selayaknya kita beli fitness tracker Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini kita misalnya biasa suka olahraga, saya juga pribadi suka olahraga ya, saya suka lari ya, lari 10K gitu ya. Ada mungkin sebagian Bapak Ibu juga yang mungkin demen goes gitu ya. Nah, gitu ya, yang suka olahraga ini, sebenarnya olahraga ini kan identik dengan activity yang sehat, positif gitu ya. Nah, tapi tentu saja harus ada tahu batasnya ya, batasan, karena kita juga manusia, kita punya banyak batas gitu ya, terutama dari sisi fisik gitu ya. Nah, fitness tracker ini membantu nih untuk mendeteksi heart rate-nya kita seperti apa, fatigue level-nya kita seperti apa, atau tingkat kelelahannya kita seperti apa gitu ya, suhu tubuh kita seperti apa gitu kan. Jadi kita bisa tahu kapan saatnya kita harus menghentikan activity kita untuk kita beristirahat sebentar, baru kita mulai lagi. Sebelum kita kebablasan. Kalau kebablasan kan banyak ya cerita ya, maksudnya malah jadi jatuh sakit, atau misalnya kena serangan jantung dan sebagainya, atau malah mungkin pernah ya saya ikut event lari gitu ya, ada peserta yang pingsan gitu ya, maksudnya dari mulutnya keluar busa dan sebagainya gitu ya, karena mungkin overheating di tubuhnya gitu ya. Nah, ini kan ujung-ujungnya kalau udah seperti itu, kita terlanjur jatuh sakit karena activity yang kita cintai, kita sukai, malah berakibat selain tidak sehat ya ada biaya-biaya yang harus kita tanggung, dan biayanya kadang ya tidak sedikit, tidak kecil biayanya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan tindakan pencegahan gitu. Kita bisa tahu dulu diri kita sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Basically seperti itu. Nah, fitness tracker-nya inilah yang memang kita mau coba transfer ya analogi ini atau prinsip dasar ini ke environment-nya kita atau di IT landscape-nya kita gitu ya, dengan menerapkan solusinya Snow ini. Kurang lebih seperti itu. Apa sih kita bisa terjadi membutuhkan gitu ya fitness tracker ini ya, karena terjadi visibility gap ya saat ini. Kenapa terjadi visibility gap itu ya, karena memang shifting, perubahan dari metode mungkin budgeting-nya di environment Bapak Ibu yang mungkin tadinya masih centralized semua di tempat yang procurement, sekarang ini cenderung ya trennya adalah masing-masing business unit ini dialokasikan budget oleh manajemen gitu ya untuk belanja perlengkapan IT atau solusi IT gitu ya, untuk mendukung kegiatan operasional bisnisnya dari masing-masing bisnis unit tersebut gitu ya. Nah, kelebihannya dengan metode ini jadi lebih cepat semua proses pengadaannya jadi lebih mudah gitu ya, dan mungkin user-user juga tahu persis apa yang mereka mau ya mereka beli gitu ya. Nah, tapi harus disadari juga bahwa user-user kita ini juga punya keterbatasan dari sisi kemampuan teknis nih. Jadi pada saat melakukan troubleshoot pasti ujung-ujungnya akan panggil dari tim IT operation, IT support gitu kan untuk bisa troubleshoot. Nah, tapi kan di sini dari teman-teman IT itu juga mengalami kesulitan. Pertama, ya dari sisi environment yang di take care juga udah besar banget, udah kompleks banget ya. Kita bicara application ya, tadi kita enterprise applications yang ada di server ya, mungkin juga SaaS applications ya kan, yang banyak ya di laptop, PC, notebook ya. Belum lagi productivity tools gitu ya, misalnya atau collaboration tools yang ada di PC notebook gitu ya. Nah, itu juga banyak banget dengan berbagai macam term and condition, licensing matrix-nya beda-beda, cara ngitung license-nya beda-beda, ya kan, support-nya levelnya juga beda-beda gitu kan. Nah, belum lagi kita juga bicara infranya nih, infranya di PC, notebook, server, mobile device atau smartphone, ya tablet gitu kan. Dan belum lagi yang cloud infranya ya, AWS, Google Cloud-nya, Azure-nya, atau Alibaba Cloud, Kubernetes-nya, VM-nya. Nah, ini manage-nya sangat kompleks sekali gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah ada nggak sih satu unified
dashboard atau tool yang bisa memanage ini semua, memonitor ini semua gitu ya. Nah, jawabannya ada ya, which is ini justru keahliannya atau expertise-nya dari Snow seperti itu. Nah, ini jadi basically kita mau capture semua data-data aset ya dari software-software on-premise-nya kami atau kita gitu ya, atau Bapak Ibu gitu ya, baik yang perpetual maupun yang subscription based gitu ya, lalu juga yang cloud application atau SaaS applications ya. Berikut juga untuk infranya nih, baik yang hardware fisik gitu ya, maupun yang cloud ya, public cloud, hybrid cloud, private cloud gitu ya. Nah, pada saat ini datanya sudah kita kumpulkan semua, kita mau melakukan data normalization. Jadi data-data ini tidak ada yang bertumpuk, tidak ada yang tumpang tindih, semuanya kita enrich ya kan, kita enrich dan kita lakukan data cleansing supaya valid data-datanya gitu kan. Lalu setelah itu baru dirasa layak untuk melakukan analytics ini gitu ya. Nah, analytics ini kita mau dapetin apa aja sih? Kita mau melakukan cost optimization dan efisiensi, kita mau reduce risk dan increase compliance gitu ya. Risknya tadi sudah disebutkan juga dari sisi financial, dari sisi security ya. Kita mau melakukan ini gitu ya. Lalu nextnya baru kita improve products and services ya. Ini dari sisi yang tadi integrasi dengan ITSM tools-nya gitu ya. Bagaimana Snow ini bisa bantuin Bapak Ibu juga untuk mengimprove, greatly enhance performance dari ITSM tools dari yaitu yang tadi saya mention ya, brandnya yang saat ini disupport ya, BMC dan ServiceNow gitu ya. Nah, ujung-ujungnya memang kita targetnya untuk bisa mencapai ini semua, kita butuh complete visibility terhadap semua IT landscape-nya kita. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi, complete teknologi landscape kita bisa punya visualisasinya, lalu optimize cost dan reduce spend, manage risk dan compliance, sama accelerate digital transformation ya, kurang lebih ya, seperti itu. Nah, next-nya ini bagaimana cara kerjanya Snow, ini saya akan coba terangkan di slide ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang ada di tengah ini adalah visibility-nya, dashboard-nya Snow ya, yang memang tujuannya gitu ya, tujuan yang mau dicapai, goalnya itu ya, kita tarik semua data yang ada di environment kita untuk bisa dapat visibility di dashboardnya Snow ini gitu ya, seperti itu. Nah, metodenya tuh ada dua nih. Yang pertama untuk dari sisi track consumption ini, metode consumption dulu ya. Nah, ini jadi kita bisa pakai agentnya Snow, deploy agentnya Snow. Jadi memang solusinya kami ini adalah agent base gitu ya, dan agentnya Snow ini dia itu bisa hidup di device-device atau hardware yang memang ada OS-nya gitu ya. Jadi memang agentnya kami hanya bisa hidup di device-device yang punya OS-nya. Nah, pertanyaan nanti adalah OS apa aja yang disupport, nanti akan ada di slide berikutnya ya. Nanti saya akan jelaskan juga gitu ya. Nah, itu metode best practice-nya. Nah, tapi Snow juga memberikan option untuk customer-customernya ya, di mana bisa juga mengutilize tools-tools yang sudah ada di existing environment customer gitu ya, atau di environment Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi memang solusinya kami ini desain untuk bisa mengintegrasikan solusi kami terhadap environment-environment yang sudah ada di existing atau sudah existing di customer gitu ya. Jadi didesain sedemikian rupa gitu. Jadi kami punya dilengkapi dengan banyak konektor untuk bisa integrasi dengan tools-tools yang sudah ada atau third party tools ya kalau dari view-nya Snow ya. Di antaranya misalnya saya mention ya beberapa, saya mention brand aja ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang sudah pakai. Ini banyak nih terjadi real case di lapangan ya di customer-customer di Indonesia. Banyak yang udah pakai Ivanti Landes misalnya ya, sudah pakai Big Fix atau sudah pakai Microsoft SCCM atau misalnya sudah pakai Red Hat Ansible gitu ya. Nah, ini kita punya semua nih konektornya ini dari tools-tools ini. Jadi kita bisa memanfaatkan metode juga untuk kita consume data-data dari existing tools tersebut untuk kita langsung show di dashboardnya Snow gitu ya, seperti itu juga bisa. Nah, tapi kelebihannya kalau kita deploy agentnya Snow itu adalah faktor yang terminologi yang Snow sebut adalah license consumption atau license metering, di mana kami bisa show gitu ya data sampai lengkap sekali, sampai deep sekali, di mana data pada saat pertama kali software tersebut di deploy atau di install, lalu juga setiap hari itu di run berapa kali softwarenya, dan pada saat di run juga berapa menit nih, counts-nya berapa menit, berapa jam. Jadi kita benar-benar bisa
tahu software ini tuh dikonsum apa enggak. Kalau nggak dikonsum ya lebih baik, better ya mungkin kita bisa uninstall atau mungkin kita bisa apa ya, repurpose gitu ya. Kita bisa alihkan ini untuk ke environment lain atau ke business unit yang lain. Alih-alih bisnis unit yang lain mengalokasikan budget gitu kan untuk beli license yang sama gitu. Padahal ternyata di environment yang lain itu tidak kepake. Mendingan bisa di-repurpose. Kurang lebih misalnya use case-nya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, bagusnya lagi, Snow itu juga meng-allow untuk metode mix and match pada saat deployment-nya ya. Di mana Bapak Ibu boleh meng-combine gitu, environment mana sih yang mungkin sudah terlalu banyak, dirasa terlalu banyak agent atau agent sensitif, jadi tidak prefer untuk install agent baru, ya sudah kita bisa konsum tuh data dari tools yang sudah ada existing di environment tersebut. Tapi yang mana environment yang lebih loose, yang lebih longgar, yang boleh lebih leluasa ya untuk diinstal agentnya Snow, yaitu kita juga rekomendasikan diinstal agentnya Snow. Kita mix and match datanya, kita sama-sama kita tarik di dashboardnya Snow ini yang ada di tengah ini ya, untuk bisa gain complete visibility gitu ya. Nah, tapi tidak cukup berhenti sampai di situ aja ya. Karena ada juga data lain yang kita bisa tambahkan yang kita sebut business data gitu ya. Business data ini ya di antara lain adalah legal contracts ya, agreement dengan software publishers gitu, itu kita upload semua di sini ya. Lalu pada saat kita upload di dashboardnya Snow, nanti kita akan lakukan yang namanya license entitlement dan license assignment gitu ya, dari masing-masing kontrak ini tuh assignmentnya ke device-device yang mana aja sih gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dari situ pun kita akan bisa tahu nih compliance reportnya seperti apa, sudah seberapa comply environmentnya Bapak Ibu, yang mana yang belum comply, yang mana yang overspending gitu kan. Nah, di luar itu pun kita juga bisa tambahkan atau kita integrasikan Snow ini dengan mobile device management tool gitu ya, untuk bisa mengcapture, mendiscover, menginventorikan software-software yang Bapak Ibu sudah investasikan, perusahaan Bapak Ibu sudah investasikan ke smartphones gitu ya, ke tablet gitu ya, atau mobile device yang diinvestasikan untuk mendukung kegiatan atau operation dari frontliners gitu ya, divisi frontliners gitu ya. Nah, ini kita bisa integrasi dengan MDM tools ya. Saat ini lagi-lagi ada dua yang disupport oleh kami ya, konektornya, yaitu ke MDM tools Mobile Iron dan Microsoft Intune ya. Kita bisa support itu ya. Nah, lalu kalau data-data ini pun masih belum cukup, kami juga bisa open ya untuk bisa employee atau user itu menambahkan data-data manual ya, atau custom ke dashboardnya Snow. Misalnya nih, ada pengadaan 500 notebook yang memang khusus ini sudah bundle semua license-nya ya, OS-nya sama Office-nya udah include semua di sana gitu kan. Nah, ini mau dong di note, jangan di-include-kan dari kontrak kami dengan Microsoft yang ini gitu. Jadi khusus untuk 500 laptop ini kita bukan bagian dari enterprise license agreement dengan Microsoft yang ini gitu kan misalnya. Nah, itu bisa kita tambahkan juga employee data juga gitu ya. Nah, makanya di sini kita sebut namanya data normalization gitu ya, atau data enrichment atau data cleansing yang kita tampilkan di dashboardnya Snow ini gitu. Nah, ini semua bisa dimungkinkan dengan yang namanya data intelligence service ini, atau katalog atau library-nya Snow ya. Semua data-data ini semua kita lengkap semua di dashboard-nya atau library-nya Snow ini ya, yang hingga hari ini bisa melakukan discovery dan inventory hingga hampir 1 juta jenis software ya, baik yang on-premise maupun yang SaaS applications gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita achieve yang level visibility ini, next-nya kalau kita mau menuju ke arah license optimization, license governance gitu ya, atau ya ini ya yang transformation ini ya, kita juga open gitu ya, tapi bukan mandatory harus dibeli semua di awal ya, karena sifatnya modular. Nah, ini kita cukup yang kita rekomendasikan yang di awal untuk piloting pertama, yang untuk bisa mencapai visibility ini adalah dua ini ya, adoption tracker sama spend auditor ya. Karena untuk bisa mencapai environment software asset management yang ideal itu it's a journey ya. Jadi bukan one time go gitu ya, langsung sukses mau enggak. It's a journey gitu ya. Ada tahapan-tahapannya, ada roadmap-nya yang dimana dari Snow ini punya expertise ya, kami bisa melakukan rekomendasi ya, kita bisa berikan konsultasi juga ke Bapak Ibu ya, bagaimana mencapai suatu environment software asset management yang ideal atau yang best practice ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang Bapak Ibu yang tertarik untuk di area yang optimization, governance, dan transformation ini, kami open ya Bapak Ibu kalau memang butuh detail yang lebih jauh ya, karena again yang untuk di area ini juga ada
presentasi tersendiri yang terpisah ya, yang butuh waktu another 1 atau 1,5 jam lagi ya, yang memang kita bisa jelaskan secara detail. Kalau memang ada kebutuhan, requirement ke arah sana, itu nanti bisa menghubungi Patricia ya, dari perwakilan MII untuk bisa kita arrange waktu bareng ya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini ya slide terakhir ya dari presentasi saya. Ini kita bicara lebih ke statistik gitu ya. Nah, ini belum terupdate slides-nya, hingga hari ini sudah mencapai hampir 1 juta jenis application ya, baik yang on-premise maupun yang SaaS applications, di mana dari Snow juga bahkan punya informasi lengkap manufacturer-nya, yang buat software-nya itu siapa, gitu kan. Dan SKU number-nya ya, ini kayak KTP atau ID dari masing-masing version software. Jadi pada saat melakukan troubleshoot, kita bisa pinpoint dengan cepat application yang mana, versi berapanya yang harus kita lakukan troubleshoot. Jadi juga bisa jauh lebih cepat to the point pada saat melakukan troubleshoot-nya ya. Nah, lalu data-data PI risk applications yang punya risk security hole ya, yang terlalu jadul gitu ya, itu kita punya semua ya, hampir 100.000 jenis applications. Dan yang lebih menariknya lagi, katalognya Snow ini tuh selalu up to date ya. Jadi kalau setiap hari diupdate gitu ya. Jadi ada application yang diupdate, kalau mau di rata-rata per bulan itu ada sekitar 6.000 aplikasi yang diupdate di katalognya Snow ini. Baik aplikasi-aplikasi yang sudah ada di existing library atau katalognya Snow, maupun aplikasi-aplikasi baru yang baru launching di market. Itu akan dari hari ke hari akan ditambahkan terus di katalognya Snow. Seperti itu. Nah, ini terakhir dari sisi OS ya, yang bisa disupport oleh Snow atau engine-nya Snow ini bisa hidup di OS apa aja gitu ya. Nah, ini Microsoft Windows, Apple OS X atau Mac gitu ya, itu bisa disupport ya kan. Lalu Linux, Unix dan variannya, berikut IX ya, Solaris itu bisa disupport semua. Lalu kalau untuk yang mobile device itu kita bisa support untuk device-device yang mensupport Apple OS dan iOS atau Google Android ya. Ini kita bisa support semua. Seperti itu. Nah, ya berikut, ya ini mungkin nanti slide ini akan saya tampilkan pada saat mungkin diskusi lebih lanjut dengan Bapak Ibu, bagaimana kita bicara journey-nya, bagaimana kita ngomong roadmap-nya gitu kan, dalam hal itu tadi mencapai kondisi software asset manajemen yang ideal itu ya, seperti apa gitu kan. Nah, ini ada journey-journey-nya, biasa kita bagi beberapa step ya. Ini saya akan bahas cepat aja ya Bapak Ibu ya, step 1, step 2, di mana kita akan menganalisa dulu, kita sepakati bersama area of concerns-nya di mana, pain points-nya di mana, priority-nya Bapak Ibu itu ada di mana, gitu ya. Apakah discovery, inventory, atau normalize data, atau mau next-nya, license optimization, ya kan, compliance report, apakah dibutuhkan juga, gitu kan. Dan berikutnya lagi, untuk application rationalization, spend analysis, sama advanced optimization, recommendation, itu nanti kita journey-journey-nya itu kita bisa set up bareng-bareng, ya, gitu ya. Untuk yang workflow automation, risk mitigation, sama hybrid cloud-nya juga sama, kurang lebih seperti itu ya, manajemen, gitu ya. Seperti itu. Dan environment yang mana yang lebih diprioritaskan ya. Nggak harus langsung semuanya gitu ya. Kita bisa mulai bertahap dulu gitu kan, end user computing dulu atau yang data center. Jadi pengertian end user computing itu PC notebook-nya atau mobile device-nya. Kalau yang data center itu server-servernya ya. Atau ada banyak SaaS applications juga nih yang dirasa banyak alokasi budgetnya atau belanjanya ke arah software yang full cloud gitu ya. Nah, ini kita area mana nih yang kita bisa lakukan license optimization gitu ya. Ini kita bisa diskusikan bersama. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini demikian ya untuk yang sesi presentasi yang dari saya. Mungkin sekalian Bapak Ibu juga boleh mulai mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan bila ada, dan mungkin bisa disampaikan di kolom chat ya, Bapak Ibu, gitu ya. Sambil saya juga sebentar ambil waktu sebentar untuk persiapkan untuk demo environment-nya Snow ini ya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, langsung di ini aja, jangan ragu untuk di chat di kolom komentar ya atau comments ya. Iya, thank you Pak Stephen. Di sini saya lihat ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bantu untuk arahkan terlebih dahulu ya. Oh, yang saya lihat di sini ada dari Pak Doni ya. Dari Pak Doni di kolom komen. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak, jadi sepertinya cukup banyak dan lumayan detail ya terkait pertanyaannya. Yang pertama dari mungkin ini lebih ke, saya rangkum saja sedikit, jadi dari segi keamanan data Pak.
Lebih kayak pertanyaannya apakah, secara data ownership, ini menjadi milik Snow atau tetap menjadi milik user, kemudian SLA-nya seperti apa, kemudian, apakah ada jaminan, secara security atau harus menggunakan application third party, Pak? Oke, saya jawab dulu ya, nanti mungkin Pak Heru juga bisa tambahkan juga. Jadi, ini pertanyaan yang umum ya, Pak, ya. Memang, biasanya customer itu agak worry ya, ini data dari, kita punya compliance report itu apakah ada di tempatnya saya, atau diambil dari Snow, atau bahkan ada risiko Snow itu bisa expose ke principal atau software publishers terkait gitu ya. Nah, jawabannya tidak ada, Pak, ya. Jadi memang dari sisi Snow sendiri tidak punya akses ke, Snow License Manager, atau, Snow Atlas dashboard yang customer punya. Ya, dan datanya itu stay, hanya bisa diakses oleh customer yang terkait gitu ya, hanya bisa diakses oleh bapak dan ibu gitu ya. Dan di sini juga saya mau tekankan bahwa memang tidak ada kepentingan dari Snow untuk mengekspos gitu ya, oh ya udah ada compliance report gitu ya, kita bisa share ke bapak ibu atau bisa di-show di dashboard-nya Snow, terus tidak ada kepentingan dari Snow untuk, mengekspos data-data ini ke prinsipal lain gitu ya. Makanya sebenarnya sih Pak, dari sisi, ini ya, Snow sendiri sebenarnya mungkin, kurang tidak disukai atau kurang disukai oleh para software publishers ini karena kita justru malah ngebantuin customer untuk bisa punya banyak senjata atau peluru ya pada saat, persiapan mau menghadapi, compliance report let's say misalnya atau bahkan, mempersiapkan customer untuk bisa lebih proaktif dulu, punya environment yang jauh lebih proper dulu gitu ya sebelum dikirimin surat cinta untuk audit compliance dari prinsipal-prinsipal software terkait gitu ya misalnya, kurang lebih seperti itu Pak, gitu. Nah mungkin dari Pak Heru ada yang mau ditambahkan Pak Heru? Iya, jadi ada 2 opsi tadi mungkin sempat di-share dengan Pak Steven, cara untuk penggunaan atau investasinya bisa menggunakan yang on-premise version atau SaaS version. Kalau on-premise memang semua nantinya menggunakan infrastruktur milik customer, jadi data-data juga ada di data center milik customer dan otomatis ya tidak ada data yang perlu di-share ke luar dan semuanya ada di dalam, lingkungan customer itu sendiri. Nah, untuk security memang kita sudah memberikan, apa namanya, autentikasi ya, tadi mungkin didemokan untuk menggunakan dashboard-nya harus autentikasi, username, password, bisa juga diintegrasikan dengan single sign on. Nah, itu seperti itu, tapi kalau memang yang diinginkan versi SaaS, kita menggunakan infrastruktur Azure, jadi kita me-leverage security feature yang ada di Azure. Ya termasuk memang sama untuk versi atas juga ada autentikasi. Nah, untuk security infrastrukturnya kita me-leverage dari apa yang ditawarkan oleh Azure. Nah, untuk SLA kita juga memanfaatkan SLA yang sudah di-provide oleh Azure itu sendiri. Jadi kalau memang infrastrukturnya down, kalau di Azure memanfaatkan ada yang namanya DR, nah kita bisa memanfaatkan itu. Tapi biasanya karena kita lihat data yang ada di dalam aplikasi ini bukan datanya ya, aplikasi ini bentuknya tidak kritikal, jadi kalaupun down tidak mengganggu operasional, hanya mungkin data-data yang ingin diambil aja yang jadi tidak bisa diambil ketika sistemnya down, tetapi tidak terlalu kritikal untuk penggunaannya. Nah, itu semacam itu sih. Nah, memang tadi data-data yang ada di customer itu tidak ada apa ya urusannya dengan Snow. Jadi di Snow tidak ada kepentingan untuk share ke third party, tidak ada kepentingan Snow untuk mengambil data itu sendiri. Jadi memang tidak tidak maksudnya tidak cukup aman lah, tidak ada kepentingan apa-apa untuk men-share data keluar. Jadi share data keluar itu hanya ketika customer melakukan ekspor data, mungkin memutuskan sendiri untuk men-share data via email atau apa, tapi secara aplikasi sendiri tidak ada sharing-sharing data ke luar. Itu terkait keamanan, SLA, dan data itu sendiri. Itu dari saya mungkin. Baik, terima kasih Pak Heru. Sudah cukup terjawab ya, Patricia ya, tadi, saya rasa pertanyaannya ya. Ya, baik, mungkin saya akan lanjutkan lagi
Oke, Patricia, mungkin sebelum Yes, kita lanjutin ke menjawab pertanyaan yang berikutnya, mungkin kita lanjutin dulu ke demo kali ya, mungkin lebih boleh? enak gitu ya. Nanti Boleh. biar sambil nanti Bapak Ibu juga boleh ya tambahkan lagi pertanyaan-pertanyaannya gitu. Ini udah mulai seru nih ya kan, pertanyaannya udah lumayan langsung to the point gitu ya. Nah ini coba mungkin Ya, bisa lebih apa ya, terekspos lagi gitu ya, cara kerjanya kami seperti apa, secara kerjanya Snow gitu ya. Dari situ mungkin nanti akan kita bisa discuss lagi nih pertanyaan tambahannya ya. Nah, jadi oke. tampilan saya ini di sini saya tampilkan apa dashboardnya kami. Memang kami solusinya web based ya seperti ini gitu ya. Tinggal masukkan username dan login passwordnya seperti apa. Nah, tapi sebelum saya bahas ini, saya mau singgung sedikit ya soal ini ya case study ya yang ada di official website-nya Snow ya, di mana kami memang ya mendapatkan kehormatan juga gitu ya dari Telkomsel sebagai customer kami di Indonesia gitu ya, memang bersedia ya untuk men-share ya testimoninya gitu ya yang memang real terjadi di lapangan, dirasakan langsung di lapangan setelah melakukan deployment Snow ya di environment-nya Telkomsel selama 3 bulan pertama ya, di mana memang di sini ada testimoni dari Pak Torang Hasudungan Sitorus ya, beliau adalah VP IT Quality Assurance dan Service Management di Telkomsel gitu ya, beliau yang in charge untuk seluruh project aset manajemen yang ada di Telkomsel gitu ya. Memang dari sisi ngomongin aset cukup besar ya, cukup besar sekali di Telkomsel, itu kurang lebih untuk aset yang kita bicara di angka range sekitar 20 ribuan lebih ya, 20 ribu lebih aset ya, PC, notebook, server gitu ya. Nah ini memang yang diputuskan oleh Telkomsel untuk mengadopsi solusinya Snow untuk membantu ya melakukan license optimization, cost savings gitu ya. Nah di sini ada satu line testimoni dari beliau ya, di mana dari 3 bulan pertama itu juga sudah langsung dirasakan manfaatnya. Ada di discover ya oleh teman-teman Telkomsel sebesar 74.000 nilai subscription license Office 365 Microsoft ya per tahun, itu yang kita bisa dihemat gitu ya. Nah ini dibantu oleh Snow gitu ya solusinya kami. Lalu dari sisi misalnya dari sisi Oracle itu ada sekitar 10% ya software cost yang atau potensial cost savings yang bisa dilakukan gitu ya. Dan kalau diterjemahkan dalam bentuk US dollar itu sebesar 740.000 ya dari apa potential cost savings yang bisa dilakukan di environment Oracle yang ada di Telkomsel. Dan memang seperti yang tadi saya mention juga bahwa solusinya kami ini memang kami tidak merekomendasikan untuk langsung big bang semua aset itu langsung kita kerjain gitu ya untuk kita mulai kerjaan di project piloting Snow, tapi lebih kami rekomendasikan untuk bertahap gitu ya, step by step gitu ya, ada journey-nya. Dan memang khusus kita terapkan juga prinsip itu di Telkomsel. Khusus untuk Telkomsel ini dari sekitar 20 ribuan lebih jumlah aset total gitu ya, itu di fase pertama ini yang masuk di case study ini, penghematan yang ada di case study ini terdiri dari 5.000 PC notebook dan 5.000 server termasuk VM-nya. Nah, ini yang kita lakukan piloting ya untuk project Snow ini di Telkomsel dan langsung dirasakan manfaatnya ya. Di antaranya 75.000 US dollar subscription per tahun untuk Office 365 bisa dilakukan penghematan, dan dari sisi Oracle-nya, license Oracle-nya, Oracle Database dan WebLogic itu 740.000 US dollar yang bisa berpotensi untuk di save gitu ya, seperti itu. Nah, ini secara singkat, dan saat ini kami sedang bekerja sama dengan Telkomsel karena saat ini sudah selesai fase kedua dan kami sedang bahkan menuju ke fase ketiga implementasi. Nah, nanti di fase kedua ini juga kami akan update lagi nih angka-angkanya, juga pasti dari sisi cost savings-nya akan lebih signifikan lagi, angkanya juga akan semakin besar lagi, dan kita juga mengembangkan environment-nya juga di luar dari yang sekedar yang Oracle dan Microsoft, tapi kita juga tambahkan software publishers yang lain ya untuk di fase kedua. Ada TIBCO, ada Red Hat gitu kan, ada VMware gitu kan. Nah, itu juga pasti semakin banyak kita perluas cakupannya gitu ya, itu akan semakin besar lagi kelihatan cost savings-nya, dan ROI atau TCO-nya juga akan semakin terasa signifikan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikut singkat tadi ya saya sampaikan yang untuk case study. Nah, ini kita langsung menuju ke yang Snow License Manager-nya atau dashboard-nya Snow ya.
Nah, ini di awal saya akan langsung navigasikan Bapak Ibu ke yang menu di awal ya, di mana di dashboard-nya kami ini ada terdiri dari 10 menu utama ya dan submenu-submenunya gitu ya. Di mana submenu-submenu ini memang terdiri dari reporting-reporting juga gitu. Jadi ini basically adalah reporting semua. Jadi Snow ini bisa bantu Bapak Ibu untuk create reporting yang sangat dalam sekali bagaimana caranya Bapak Ibu mau menganalisa environment software asset yang ada di landscape-nya Bapak Ibu ya, atau IT landscape Bapak Ibu gitu ya. Jadi mau bikin create reporting yang out of the box sekalipun juga memungkinkan ya di generate di dashboard-nya Snow ini ya. Nah, saya coba akan navigasikan Bapak Ibu ke yang default snowboard dulu ya, di yang menu home ini gitu kan. Dimana dari default snowboard ini sifatnya customable gitu ya, bisa dikonfigure sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu mau lihat chart atau reporting yang mana yang setiap hari harus selalu terpantau atau terupdate gitu ya. Nah, kalau di demo environment-nya Snow ini, kebetulan kami punya demo environment lengkap, sangat lengkap sekali. Bisa dikatakan 80% sampai 90% itu mewakili environment customer-customer gitu ya, di seluruh dunia ya. Sangat lengkap sekali. Jadi makanya kalau misalnya setelah sesi simple demo ini, Bapak Ibu misalnya membutuhkan sesi tambahan, kita sebutnya sesi fokus demo, di mana kami, saya dan Pak Heru akan bisa bantu meng-create simulasi atau mensimulasikan skenario reporting seperti apa yang mungkin Bapak Ibu biasa kesulitan untuk ini ya create atau butuh waktu lama atau butuh banyak main resource. Nah, kita bisa tunjukkan dengan Snow ini bagaimana reportingnya, detailnya seperti apa dalam waktu seberapa cepat gitu ya. Itu di sesi fokus demo gitu ya. Nanti kita bisa arrange waktunya setelah webinar hari ini ya Bapak Ibu ya, kita open. Seperti itu. Nah, saya coba navigasi dulu dari yang halaman di awal ini, yang bagian atas gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya jumlah pertumbuhan belanja komputer ya, PC, notebook, server ya, dari bulan ke bulan ya kan, dari waktu ke waktu, kuantitinya juga berapa. Dari sini mungkin kita juga bisa langsung lihat belanja OS-nya kita kurang lebih juga meningkat gitu ya. Dari waktu ke waktu itu seperti apa peningkatannya. Nah, lalu kalau saya navigasikan ke arah kanan bawah di sini kita bisa lihat statusnya sudah seberapa update nih environment-nya kita. Karena kita kan agent-nya Snow ini kita bisa schedulekan gitu ya. Dia kerjanya bisa hanya dia aktif pada saat kita panggil atau kita schedulekan gitu ya. Dan dia melakukan scanning gitu ya di device yang memang diinstal agent-nya Snow gitu ya. Nah, kita bisa tahu nih yang yang hijau ini kita tahu nih, oh ya masih kemarin belum melakukan scanning gitu kan, yang kemarin atau hari ini. Tapi kalau yang baru nilainya atau usianya satu minggu, datanya ini udah 79% sudah dilakukan scanning. Sudah cukup terupdate nih ya statusnya seminggu terakhir ini. Nah, kalau yang udah lebih dari seminggu gitu ya, atau bahkan sudah sebulan, usianya ini masuk yang orange ini 12% environment ya Bapak Ibu yang sudah dilakukan scanning ya. Nah, lalu yang terakhir kalau yang merah ini berarti sudah lebih dari sebulan belum dilakukan scanning atau update ya, agentnya belum dischedulekan gitu ya. Nah, lalu di sini juga kita bisa langsung mendapatkan top 5 application yang digunakan di environment Bapak Ibu berdasarkan jumlah menitnya ya, berapa lama di run setiap harinya gitu ya. Di sini kita bisa langsung share nih dari masing-masing software publishers-nya namanya apa, terus nama software-nya, berikut yang belakang ini version-nya. Lengkap semua langsung di-share informasinya. Dan yang dalam tanda kurung ini adalah jumlah usernya berapa. Ya, seperti itu. Nah, ini fully customable ya, nanti penempatannya seperti apa, atau ada reporting lain atau chart yang lain yang ingin tampilkan, di halaman utama ini juga bisa di-custom ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya, ini yang penting, yang dimana informasi yang bisa disajikan oleh dashboard-nya Snow mengenai active alerts ya, active alerts yang bisa dilihat gitu ya. Apa sih yang terjadi di environment kita? Kita perlu aware apa sih agreement mana yang kita mungkin sudah expired, atau license mana yang sudah end of support atau masuk extended support. Nah, ini semua nih ada nih alertnya, dan bahkan di template-nya Snow ini alert-alertnya ini sudah ada parameternya ya, sudah ada parameternya yang masuk kategori criticals yang mana, yang warnings yang mana, yang updates yang mana. Dan matrix-matrixnya atau parameter-parameternya itu bisa disesuaikan, di custom gitu ya, sesuai kebutuhan. Oh, yang masuknya critical tuh yang sudah usianya mau
30 hari gitu kan, yang masuk warning itu yang 90 hari, yang update situ yang memang masih terupdate just recent gitu ya. Itu bisa parameternya itu bisa disesuaikan, di-adjust atau di-configure ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau yang masuk critical nih diantaranya ini ya, pada umumnya nih ya. Kita mau tahu dong agreement mana aja yang kita udah expired dengan prinsipal yang mana aja, tinggal kita klik, otomatis dari halaman home ini kita akan menuju ke halaman yang agreement ini gitu ya. Dan di sini kita bisa tahu, oh ya agreement dengan prinsipal Snagit dan Adobe nih yang expired gitu ya, atau akan expired. Nah, ini kita juga bisa tahu nih agreement yang mana. Nah, ini agreement yang kita upload ya, dari agreement fisik kita upload ya kan ke dashboardnya Snow ini, lengkap semua gitu ya. Nama agreementnya apa gitu kan, total agreement ini nilainya berapa, kursnya itu rate ininya bisa disesuaikan ya, euro, US, IDR bisa, nggak ada masalah, expiration date-nya sama renewal date-nya kapan gitu kan, berserta semua isi konten-konten ya dari kontraknya ya, apa license-nya apa aja gitu kan, purchase date-nya kapan, description atau detail information-nya seperti apa, assignment type-nya seperti apa, quantity dan nilai dari masing-masing jenis software-nya gitu ya. Ini semua ada di sini lengkap ya kan. Nah, lalu kalau kita kembali ke halaman utama tadi, default snowboard, macam-macam ya yang kita bisa lihat ya reportingnya, itu application yang sudah mendekati atau bahkan sudah lewat end of support atau extended support. Nah, ini kita bisa lihat aplikasinya yang mana aja gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sekali lagi nama aplikasinya apa, nama manufacturer-nya ya, tadi di slide juga dibilangnya kita bisa breakdown nama manufacturer-nya gitu ya. Terus ini apakah license-nya jenisnya bundle atau bukan, kalau yang kecentang atau ketik box-nya ini artinya bundle license-nya gitu kan. Lalu apakah license required apa enggak, kalau license required, kalau kecentang ya berarti ya license required, tapi kalau yang kosong tidak tercentang itu berarti dia freeware gitu ya, tidak butuh license gitu kan. Matriksnya apa aja, license-nya ya kan, seperti apa gitu kan, install base kah, bundle kah, user base kah, atau seperti apa ya, jumlah installation-nya berapa, total gitu kita bisa lihat semua. Ini panjang ya listnya ya, ada berapa pages nih ya kan, total 38 pages atau bahkan lebih gitu ya. Jumlah usernya berapa dari masing-masing application, dan ini total runs-nya berapa gitu. Ini baru yang sederhana aja ya yang kita bisa lihat ya. Masih banyak sekali yang kita bisa lebih go deep lagi ya reportingnya gitu ya. Nah, terus kita juga mau lihat nih, misalnya application apa aja yang masuk di nihilist atau blacklist. Jadi kita mau masukin aplikasi-aplikasi, kita list down aplikasi mana aja yang kita masukkan di blacklist karena dirasa tidak produktif atau punya berpotensi menimbulkan banyak security hole di environment kita. Ini kita bisa masukin semua nih. Dan kita bisa tracking nih device-device mana aja yang masih melanggar gitu ya, yang masih melakukan install gitu kan, aplikasi-aplikasi yang masuk di nihilist ini. Nah, reportnya bisa dikeluarkan atau di-generate oleh Snow. Setelah itu, nanti dari tempatnya tim operation itu bisa melakukan uninstall misalnya dari aplikasi-aplikasi tersebut, gitu ya. Nah, biasanya pertanyaan lanjutannya yang sering datang ke saya adalah, apakah Snow ini bisa melakukan active uninstallment gitu ya, atau melakukan active action gitu ya, atas reporting yang di-generate di Snow-nya ini gitu ya. Nah, jawabannya nggak bisa ya Bapak Ibu, karena agentnya Snow ini dia sifatnya itu pasif ya, pasif dan non-intrusif gitu ya, tidak seperti antivirus gitu ya. Ini kita hanya bisa bekerja agentnya pada saat dipanggil atau dischedulekan, dan ya tidak non-intrusif ya dia ya gitu ya. Makanya kelebihannya agentnya Snow ini ya kenapa disukai oleh customer kami gitu ya. Nah, salah satu juga karena agentnya kami ini sangat nimble ya, sangat ringan, tidak mempengaruhi performance dari device yang memang diinstal agentnya. Itu yang disukai juga oleh customer-customernya kami ya. Sangat nimble, sangat ringan karena ya dia pasif dan non-intrusif ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa keluarkan ya data aplikasi-aplikasi mana aja yang kita masukkan sebagai denial list atau blacklist applications gitu ya. Jumlah yang diinstal berapa gitu kan, usernya berapa gitu kan. Seperti itu. Nah, terus biasanya juga nih customer yang sangat tertarik sekali atau sangat krusial sekali buat customer itu lebih ke arah reporting untuk license compliance gitu ya. Nah, jadi secara otomatis Snow ini bisa menjerat reporting untuk dikeluarin nih data 3 software yang paling banyak dipakai atau allocation budgetnya untuk belanjanya tuh paling besar ya. Di environment ini kebetulan ada 3 yang dimunculkan ya, Microsoft, Adobe, dan IBM gitu ya. Nah, dari sini aja langsung kita bisa lihat nih yang merah-merah ini tuh belum comply.
ya atau under license gitu ya. Nah, kalau yang hijau ini sudah jelas, sudah comply, sudah sesuai. Kalau yang orange ini bahkan over license gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan analisa lebih lanjut nih, environment mana aja. Dan kalau yang seperti ini situasinya sangat tidak ideal ya. Ada potensi risk yang sangat besar untuk audit compliance dari prinsip-prinsip ini. Nah, makanya dengan deploy Snow gitu ya, itu sangat bisa merubah approach atau mindsetnya gitu ya. Sekarang kita bisa lebih ke arah, ayo kita proaktif, kita liatin yang mana aja environment yang kita belum comply atau belum proper. Nah, ini kita mungkin sekarang bisa pendekatannya kita malah daripada tungguin surat cinta datang untuk audit compliance dari prinsipal-prinsipal ini, sekarang approach-nya mungkin kita balik, kita panggil prinsipalnya gitu kan, AM-nya misalnya, account manager-nya kita panggil, kita ada kebutuhan nih tambahan nih untuk license misalnya Microsoft gitu ya, sekian ribu user selama 5 tahun ke depan. Nah, ini kan kita bisa minta diskon spesial gitu ya, mungkin very deep discount 80%, 90%. Ya, tapi mungkin sekarang kita bisa cicil metodenya kontrak payung 5 tahun ya kan, setahun kita setor 1 PO misalnya ke prinsipalnya gitu. Dan dengan approach kayak gini akan sangat membantu ya engagement ya dengan prinsipalnya gitu, dan pasti kemungkinan besar akan di-approve. Kebetulan saya cerita sedikit, saya dan Pak Heru punya background, kami pernah bergabung di Oracle Indonesia ya. Saya hampir 4 tahun, Pak Heru lebih dari 6 tahun gitu ya, dan kita mengerti banget nih bagaimana cara kerja prinsipal gitu ya kan, apalagi pada saat melakukan audit compliance. Nah, kalau kayak gini approach-nya customer yang manggil, yang memang bilang, oke, kita mau kita ada project, kita ada inisiatif gitu kan, selama 5 tahun ke depan kita minta very deep discount. Nah, dari sisi account manajernya juga pasti akan lebih mudah untuk dapetin approvals-nya di internal ya, untuk bisa kasih deep discount, very deep discount bahkan untuk customer-nya gitu kan. Dan ya sudah tidak ada lagi jauh-jauh tuh dibuang cerita mau melakukan audit compliance, melakukan checking apa segala gitu ya di customer yang terkait itu, jadinya jauh lebih mudah dan positif gitu jadinya approach-nya kalau skenarionya seperti ini. Yaitu gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Another use case lagi nih ya kita bicara. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Nah, lalu kalau misalnya yang lain nih dari sisi komputer ya, ini kita bisa lihat juga misalnya kita lihat aja apa aja nih data-datanya, aset-asetnya ya, PC, notebook, ya kan, server. Nah, di sini kita bisa ngambil sampel. Nah, ini kalau ini kan VM, ini kita bisa klik nih, kita sesuaikan cari langsung manufacturer-nya apa gitu kan. Nah, kalau kita bisa bikin yang general, kita ambil satu sampel misalnya di satu notebook ini ya, ThinkPad X260 gitu ya. Dari sini kita bisa langsung lihat berapa jumlah aplikasi yang diinstal di laptop ini gitu kan, usernya berapa jumlahnya. Jadi bagus, ini kalau cuma satu berarti tidak di-share dengan user lain. Cost yang dialokasikan oleh perusahaan untuk satu laptop ini berapa ya, untuk software-softwarenya sebesar 820 euro. Terakhir di-scan tanggal 31 Mei ya, seminggu ya nilainya, usianya masih lumayan update ini ya. Nah, terus ini license-nya apa aja di sini, software-softwarenya ya, seperti itu. Kita bisa lihat semua di sini. Matriksnya apa ya kan? Install base, user base kah ya kan, bundle. First discover-nya per tanggal berapa, last use-nya per kapan. Ya, requirement ini maksudnya butuh license apa enggak. Ini butuh license gitu ya, seperti itu ya. Gitu. Nah, ini misalnya kalau kita klik salah satu applications-nya. Nah, ini ya kita bisa tahu kurang lebih detailnya seperti apa. Coverage-nya seperti apa. Compliance-nya seperti apa. Gitu ya. Nah, detail-detail ini semua kita bisa tampilkan ya di sini ya. Seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, mungkin yang lain lagi, Bapak Ibu, mungkin kalau untuk yang SaaS applications gitu ya. Nah, misalnya untuk yang Office 365 gitu ya. Ini kita bisa lihat nih secara detail gitu ya. Nah, jumlah subscription-nya per hari ini sudah berapa persen yang di subscription, sudah di deploy atau di provision gitu ya. Jumlah active user-nya berapa, kita bandingkan gitu ya. Dari yang di provision sama yang aktif ini apakah masih oke gitu kan, karena biasanya kalau 10-15% mungkin masih buffer, masih nggak ada masalah, tapi kalau udah di atas 15% mungkin udah mulai bisa dilihatin lebih dalam lagi ya, apakah ini benar suatu pemborosan ya kan, atau overspending atau underuse license gitu kan. Nah, so far di sini ada indikasi 9% ya, hampir 10% overspending, which is masih wajar ya kalau kita menilai biasa standarnya pakai patokan kalau belum di atas 15% biasanya mungkin karena memang buat
ini ya apa spare aja gitu kan jumlah usernya gitu kan buat buffer gitu kan, kurang lebih seperti itu ya. Nah di sini kita bisa lihat nih another use case lagi kalau misalnya biasa tipikal beliin apa buat user-user kita kan subscription-nya berdasarkan dari pejabat tertentu ya, pejabat tertentu ya kita kasih yang leveling license-nya yang lebih tinggi atau lebih lengkap features-nya gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat nih pembelian license masing-masing nih total kita pukul rata, masing-masing dipukul rata nih di case ini 13.000 user ya kan kurang lebih 13.000 user. Nah, kita mau lihat yang mana nih yang spendingnya tuh yang paling efektif gitu ya, yang paling efektif tuh yang ini Office 365 yang E3 ya yang standar E3 gitu ya, karena dibeliin 13.000 sebanyak 12.709 jumlah active usernya. Tapi bagaimana dengan yang E3 dengan feature mobility plus security? Nah ini udah dibeliin 14 ribuan, tapi nggak ada yang pakai gitu ya, nggak ada yang pakai usernya di environment-nya Bapak Ibu gitu ya. Nah gimana dengan yang E1? E1 ini sekitar ya 40% pakai ya kan, tapi tetap masih overspending nih, sekitar 3.000 user lebih gitu ya, hampir 3.500 overspending. Nah nextnya kan kalau kayak gini kita langsung bisa lihat nih budgeting ke depannya tahun berikutnya ya sudah kita fokus saja di E3 yang standar. Kita kurangin gitu kan yang E1 yang ini gitu kan, kita cut 40-50% budgetnya gitu kan, spare sedikit aja gitu kan. Nah, kita boleh fokus nih di E3. Yang E3 yang dengan feature mobility plus security kita take out aja, kita scrap aja gitu kan. Kita alokasikan budget untuk belanja ini ke environment yang lain atau untuk ke software yang lain atau bahkan bisa juga dialokasikan untuk belanja infra misalnya, kurang lebih seperti itu. Maupun berikut untuk Microsoft Project Pro for Office 365 gitu ya. Ini nggak dipakai sama sekali, yang Power BI Pro-nya juga ini boleh dikurangi nih alokasi belanjanya ya kan. Ini ada sekitar hampir 80 ya, 75 user ya dibeliin. Ya kita belinya cukup 50 aja atau spare sedikit gitu kan. Gitu. Plus analisa-analisa tambahan dan rekomendasi yang bisa diberikan ya, insights-nya apa aja gitu kan. Ada satu user di Microsoft Portal yang belum terinventory atau belum discovery, belum diincludekan di environment Snow ya. Ada 470 user yang direkomendasikan bisa di-upgrade nih dari yang E3 ke E1 karena ternyata dia nggak pakai feature-feature yang ada di E3, yang di E1 yang selama ini dipakai terus. Nah, di sini ada potential cost saving, subscription per bulannya sekitar 9.400 euro ya per bulan ya. Lalu ada juga 360 user yang double nih pakainya, pakai yang perpetual, pakai juga yang Office 365. Nah, dari sini kan bisa membantu kebijakan perusahaan ya, maksudnya apakah memang kita sekarang arahnya seragamin aja semua mau subscription. Jadi satu persatu nih yang di perpetual ini kita take out aja, kita alihkan semua ke yang apa subscription gitu. Toh usernya juga udah mulai pakai juga kok yang ini apa yang subscription gitu kan. Jadi yang perpetual ini memang pelan-pelan udah kita bisa take out gitu kan dari environment. Jadi bisa jauh lebih apa cost savings juga ya, cost efficient, nggak double beli license-nya gitu kan ya. Lalu ada juga sudah dibeli ini subscription-nya tapi usernya nggak pakai sama sekali, banyak lagi jumlah usernya 3.200. Ini ada potensi pemborosan sekitar hampir 25.000 US dollar per bulannya gitu ya. Nah, ini yang kayak gini-gini yang kita mau bikin reportingnya gitu ya, seperti itu. Dan bagusnya lagi Snow ini kan karena sifatnya dashboard seperti ini, kita jadinya self service nih, anytime kita mau update reportingnya, kita mau liatin reportingnya di environment yang mana, itu kita tinggal akses aja langsung gitu kan si Snow dashboard-nya ini gitu ya. Nah ini juga kalau misalnya kita mau kategorikan per application, di sini kita juga bisa ke halaman yang ini ya, applications ya kan. Nah ini kalau yang ini contohnya ini saya kemarin ambil sampel, kita mau lihat semua aplikasi cloud gitu ya yang ada di environment-nya Bapak Ibu. Nah ini kita tinggal klik aja ketik aja di sini cloud gitu ya. Nah, keluar nih semua application cloud-nya apa aja yang ada di sini gitu ya. Atau mau sortnya based on dari manufacturer, misalnya Oracle gitu ya misalnya. Ketik aja di sini. Nah ini keluar semua nih. Bagusnya nih di sini kita langsung melakukan grouping ya secara otomatis ya, application yang mana yang programmer ya kan, yang buat programmer, yang mana yang buat database, yang mana yang buat middleware gitu ya. Berikut diurutin juga nih versioningnya ya, dari yang paling jadul sampai yang paling terbaru, versioningnya ini diupdate secara otomatis semua ada di sini. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau untuk yang enterprise software mungkin juga saya bisa tunjukkan sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin habis ini kita bisa mulai ke sesi Q&A gitu ya. Nah, untuk yang enterprise software itu kita
berikan additional features atau special features khusus untuk Oracle sama SAP, karena dua software ini terkenal dengan licensing matrix yang lumayan kompleks ya gitu ya, cara ngitungnya juga beda-beda gitu ya. Kalau misalnya Oracle ini ada yang NUP base, ada yang core base atau processor base gitu ya. Nah, ini kita bisa kasih detail ya, ini ya reportingnya gitu ya, produknya apa aja, recommendation-nya apa ya kan. Nah, ini kita bisa lihat nih total license-nya berapa ya kan. Sekali lagi kita lihat nih database enterprise edition misalnya, berikut option-nya. Seberapa banyak yang udah dibeli ya kan, seberapa banyak yang dipakai gitu ya, dan yang belum dipakai itu berapa, sudah comply atau belum ya. Berikut rekomendasinya juga nih, mirip kayak yang tadi yang Office 365 gitu ya. Di environment ini yang NUP ya kan ada sekitar segini nih potensial penghematan atau optimization yang bisa dilakukan, 432.000 euro gitu ya. Nah, ini ada yang NUP base, di sini kita buktikan ya, ada juga yang processor base gitu ya. Ini kita bisa lihatin, kita bedain semua. Dan semua jenis quantity-nya ini sudah secara otomatis dikalikan dengan core factor-nya ya. Core factor-nya Oracle ya, ada di AIX atau yang di x86 gitu ya. Core factor-nya setengah atau 0,75 itu semua sudah dikalikan semua dengan faktor pengali, dan hasilnya ini udah end result-nya, quantity-nya gitu secara otomatis. Nah, datanya dapat dari mana? Semua sudah ada di-include-kan di katalognya Snow atau library-nya Snow gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini demikian untuk sesi simple demonya dari dashboard-nya Snow ini, karena kalau memang mau di explore ya lebih jauh ya, kita mau deep dive lagi itu banyak sekali, mungkin waktu 1 jam juga nggak cukup gitu ya. Makanya saya menawarkan ke Bapak Ibu, mungkin kalau sesi demo, simple demo ini dirasa tidak cukup dan memang butuh ya dari kami itu untuk share atau show gitu ya, reportingnya tuh bisa sampai sedip apa sih, sampai sedetail apa, bisa nggak di environment software saya yang A, B, C, D gitu ya, apakah benar cuman di software-software yang branded atau yang software-software publishers yang besar-besar saja, atau bahkan bisa yang lain gitu ya, open source software misalnya gitu yang diadopsi di tempatnya Bapak Ibu atau di environment Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa adakan sesi fokus demo di mana nanti mungkin dari Patricia atau teman-teman AM-nya MII bisa share gitu ya, ada simple questionnaire atau simple assessment form yang bisa diisi ya, dan dilengkapi, dan setelah itu mungkin kita bisa set arrange waktu untuk melakukan fokus demo sessions ya. Nanti akan disupport oleh teman-teman MII, saya dan Pak Heru juga langsung bisa disupport gitu ya, seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk sesi presentasi dan simple demo ya dari Snow Software yang saya bisa sampaikan gitu ya. Nah, next-nya kita bisa lanjut ke sesi question and answers ya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Patricia. Thank you. Yes, thank you Pak untuk sharing-nya. Jadi ini saya mau melanjutkan ke pertanyaan atau sudah semua? Bisa langsung dilanjutkan Patricia ke sesi question and answer, sambil mungkin nanti kalau ada yang pertanyaan yang mungkin bisa terbantu juga dengan saya sambil show lagi screen saya di dashboard-nya Snow, boleh, nggak ada masalah. Silakan. Oke. Ya. Di sini ada pertanyaan mengenai optimizer untuk SAP, Pak. Bisa dijelaskan sedikit lebih detail seperti apa cara kerjanya? Ya, jadi saya jelaskan sedikit, mungkin nanti Pak Heru juga bisa tambah-tambahkan ya. Jadi kalau yang untuk pertama saya jelaskan dulu base-nya, foundation-nya untuk cara ngitung license-nya Snow ya, Bapak Ibu ya. Jadi metode kami untuk ngitung license sangat sederhana sekali. Kami cukup ngitung jumlah device-nya yang akan di-include-kan di environment ini, Snow ini, yang mau dilakukan discovery dan inventory. Ya, jumlah PC, notebook, sama server ya, sama VM itu aja yang paling kita butuhkan. Karena semua sisi software yang ada di dalamnya, mau dalam satu device ada isinya 50 atau mau ada 100 jenis software, itu kita hitungnya tetap satu license gitu ya. Nah, dalam satu license ini Bapak Ibu sudah mendapatkan ya, pertama license-nya Snow, berikut juga agent-nya Snow, yang which is Bapak Ibu punya flexibility ya, mau di-deploy apa enggak gitu ya di environment Bapak Ibu gitu kan. Tapi ya best recommendation-nya kami, best practice-nya di-install ya, install agent-nya Snow di device yang memang menjadi targetnya. Lalu di sini juga sudah include
semua katalognya atau library-nya Snow itu yang mencapai hampir 1 juta software itu ya, on-premise maupun yang full cloud ya, yang SaaS gitu ya. Nah, lalu konektor-konektor ya yang tadi yang ke third party tools gitu ya, integrasi dengan third party tools yang tadi saya sudah sebutkan gitu ya, Microsoft SCCM, Red Hat Ansible, BigFix gitu ya, atau Ivanti. Nah, di situ semua sudah input di sana ya gitu ya. Nah, kalau untuk yang untuk SAP, license SAP Optimize sedikit berbeda. Kita hitungnya itu bukan based on dari jumlah device, tapi jumlah SAP usernya. Jumlah SAP user kita hitung berapa. Nah, nanti metodenya juga bukan install agent ya, tapi lebih ke metode transport file ya, di mana memang tidak ada agent yang diinstall, which is bagus karena memang kami juga sering banget nih terima concern satu challenge, karena biasanya environment SAP itu sangat sensitif sekali, tidak mudah gitu loh untuk install agent dan sebagainya. Nah, kebetulan memang solusi kami dirancang untuk menjawab concern-concern seperti itu. Ya, kita pakai metode file transfer, dan memang kita langsung dari file transfer itu kita consume database dari SAP-nya. Jadi dari sisi akurasi data juga sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, seperti itu. Dan implementasi deployment juga jadi jauh lebih cepat karena tidak butuh melibatkan proses instalasi dari agents gitu ya, seperti itu. Nah, dari Pak Heru mungkin silakan Pak kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, jadi sedikit menjelaskan cara kerja SAP Optimizer. Jadi nanti kita pilih dari salah satu modul di SAP, biasanya kita pakai Solution Manager. Nanti di komponen Solution Manager-nya itu nanti kita lakukan import master transport sama master security role. Lalu kita lakukan konfigurasi role ke usernya, dan kemudian kita perlu lakukan konfigurasi RFC connection ke sistem-sistem lain di tempat Wings, mungkin kalau Wings pakai SAP yang ingin diambil informasi licensing-nya. Jadi memang menggunakan satu solution manager, nanti akan koneksi ke berbagai modul yang akan diambil datanya. Nanti di masing-masing setelah kita juga paling melakukan import security role transport. Nah, setelah itu nanti semua proses kita lakukan di Solman ini, Pak. Jadi cukup simple, jadi tidak menggunakan agent tapi menggunakan transport file seperti ini. Itu nanti data semua menu akan diakses menggunakan SAP GUI. Jadi ada slash, saya lupa slash SOS atau apa itu namanya, nanti yang bisa diakses di dalam konsol SAP-nya itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau detail nanti mungkin kita jadwalkan sesi terpisah untuk demo atau detail bagaimana cara kerja lebih lanjut mengenai SAP Optimizer ini. Udah dari saya itu saja. Thank you Pak Heru untuk penjelasannya. Patricia, ini saya mau menyoroti, maaf saya baru baca juga ya kolom chatnya ini dari awal dari Pak Doni Wing Surya ini, ternyata ada beberapa pertanyaan ya tadi yang mungkin belum di-cover Iya, ya. betul. Mungkin bisa dilanjutkan Patricia, kita bisa bahas satu Ya. persatu yang belum tercover. Oke. Tadi saya sempat menanyakan soal security ya Pak, yang sudah terjawab. Mungkin selanjutnya lebih ke untuk migrasi dan implementasi. Seperti apa yang tersedia di Snow, dan mungkin ini mungkin penjelasannya lumayan cukup detail ya Pak. Mungkin kita lebih cover poin-poinnya saja, jadi istilahnya kalau untuk implementasi seperti apa, best practice-nya bagaimana. Ya mungkin ini akan lebih cocok kalau nanti kita jadwalkan one-on-one dengan teman-teman Wings. Kalau teman-teman Wings Ya. tertarik lebih jauh lagi, kita akan coba explain lebih jauh migrasinya, best practice-nya, segala macam dengan sesi terpisah. Ini kalau memang Wings berkenan, itu akan lebih baik. Ya, baik. Ya, jangan kecewa ya Pak Doni ya. Ini kita membuka opsi nih Pak, justru untuk bisa dapat sesi yang lebih detail lagi, lebih fokus gitu ya. Ya, Nanti karena habis kita ini juga tertarik ada pain apa sih di teman-teman di sana yang mungkin bisa kita bantu solve di sana. Ya. Ya, habis ini Patricia tolong bantu komunikasikan dengan teman-teman di internalnya MII ya, untuk mungkin kita bisa kontak langsung dengan Pak Ya. Doni untuk menjawab concern-concern ini ya. Thank you ya, Siap. Patricia ya. Oke, Terima kasih Pak saya Doni. lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, dari Pak Rohman di PT Japa Confit. Kalau untuk reporting, apakah bisa customize dan auto send to email monthly? Kemudian untuk migrasi tahap awal, apakah bisa upload aset secara masif via file Excel ataupun CSV? Ya, mungkin saya bantu jawab. Untuk reporting bisa ada fitur customization. Kemudian untuk kebetulan fitur schedule email kita juga ada. Jadi
remote yang diinginkan nanti kita bisa jadwalkan untuk dikirim monthly atau daily atau sesuai schedule yang dipilih oleh teman-teman. Nah, untuk migrasi memang prosesnya ada beberapa alternatif, tapi kita sediakan metode upload, kita sediakan metode untuk ambil data dari third party sistem juga bisa. Jadi cukup fleksibel metode migrasinya. Ya, baik, berarti untuk pertanyaan itu sudah terjawab ya, kedua poinnya, Pak Rohman. Baik Pak Rohman ataupun Pak Doni, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab, apabila ada feedback yang ingin dibutuhkan, bisa langsung diinfokan melalui chat. Nanti kita bisa breakdown detailnya, tentunya dengan session yang lebih deep technical lagi bersama dengan tim Bapak masing-masing. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke Pak Nanang dari Adia Graha ya. Bentar, saya cek kembali. Ya, jadi di sini mungkin sebelumnya kami jelaskan sedikit ya Pak. Jadi Snow ini tujuannya memang untuk software management gitu loh Pak istilahnya ya. Jadi mungkin kalau untuk fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja, mungkin bisa dikatakan bukan ke arah sana Pak untuk solusi Snow ini sendiri. Jadi memang secara yang sudah di-show juga oleh Pak Stephen dan dijelaskan oleh Pak Heru. Jadi memang Snow ini untuk managing software-nya Pak, seperti itu. Sehingga untuk mengoptimalkan infrastructure, spend, dan governance across on-premises. Nah ini saya, I believe this one is already explained as well. Jadi ini sudah dijelaskan juga di presentasi dan demo Pak Stephen, bagaimana Snow Software mampu mengelola aset dalam bentuk software, sehingga bisa mengoptimalisasi dari fungsi software tersebut, kemudian juga dapat menjadi reminder sebelum istilahnya ada auditing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita juga sudah punya data yang terkompal dan tersummary sendiri. Seperti itu. Mungkin semoga menjawab ya Pak Nanang. Baik, untuk mungkin dari Pak Stephen atau Pak Heru ada yang mau menambahkan? Dari pertanyaan Pak Nanang? Dari saya, mungkin kalau yang dari poin nomor 1 itu tidak ada ya yang ingin ditambahkan. Thank you Pak Patricia ya untuk bantu jawab gitu ya. Tapi kalau yang saya tertarik yang poin nomor 2 ya sebenarnya ya, tapi belum dibacakan sih tadi sama Patricia ya. Mungkin Pak Heru dulu Pak, nanti yang poin nomor 1, apakah ada tambahan komen Pak? Ya, sebenarnya justru dengan solusi SAM ini membantu teman-teman yang ingin mengelola aset. Kan dulunya asetnya ada di lingkungan data center, gampang kelihatan, itu mudah dilihat. Nah, sekarang ketika asetnya ada di luar data center, kita mungkin kesulitan. Ketika mereka work from home, apakah mereka kerja menggunakan laptop pribadi atau menggunakan laptop kantor? Lalu apakah mereka actively bekerja menggunakan 365 atau malah mereka menggunakan Google Suite untuk dokumen editing, Excel, spreadsheet, producing. Nah, dengan menggunakan tools ini justru kita membantu teman-teman supaya dimanapun mereka bekerja, kita tetap bisa melakukan discovery, inventory, mengeluarkan data-data bagaimana behavior user, apakah lisensi 365 yang sudah kita berikan itu diutilize dengan properly, apakah mereka malah menggunakan tools-tools lain di luar, misalnya untuk kolaborasi company menggunakan Zoom, tetapi mereka lebih suka menggunakan Google Chat misalnya atau Google Messaging atau aplikasi-aplikasi lain. Nah, dengan tools ini teman-teman bisa memiliki visibilitas itu, sehingga dalam penggunaan biaya yang sudah dikeluarkan itu kita bisa tahu apakah optimize, apakah boros, atau malah kita lebih baik daripada kita invest ke 365 karena kita lihat usage-nya lebih suka pakai Google Suite, kenapa kita alihkan lisensi kita daripada 365 pakai aja ke Google Suite, toh employee juga lebih nyaman kenyataannya pakai Google Suite. Seperti itu misalnya, ini kontribusi kita justru buat teman-teman dengan mobility sekarang ini dan membantu flexibility. Nggak harus mereka kerja di kantor, tetap data-data apa yang mereka lakukan, terus yang mereka pakai selama bekerja, kita tetap bisa tangkap. Nah, seperti itu mungkin dari saya. Oke, saya rasa ini tadi yang dibahas oleh Pak Heru juga sekaligus juga menyinggung ya bagaimana pertanyaan nomor 2-nya dari Pak Nanang ya, dari Adia Graha juga ya.
bagaimana Snow dapat menghadirkan next generation IT management platform ya. Jadi kurang lebih ya tadi ya cara kerjanya sedikit banyak sudah sudah dijawab juga oleh Pak Heru ya, seperti itu ya. Gitu. Nah, mungkin Patricia kita bisa move ya ke pertanyaan nomor 3 ya dari Pak Nanang ya, Patricia. Ya, untuk pertanyaan ketiga itu terkait bagaimana Snow mengelola dan mengoptimalkan infrastructure spend dan governance across on-premises, SaaS, dan cloud hybrid. Nah, jadi kalau untuk yang ini kita akan lebih mengarah ke yang ini ya, cloud management platform ya, atau nama produknya kami yang Snow Commander ya, di mana memang belum kami bahas secara lebih mendetail lebih jauh seperti apa cara kerjanya, dan memang environment atau demonya itu memang kami biasanya untuk case-case yang membutuhkan atau customer yang membutuhkan lebih jauh informasi mengenai cloud management platform, itu kami minta sesi terpisah ya, Pak Nanang ya, untuk bisa di-present juga solusinya seperti apa. Lalu memang apabila ini memungkinkan juga kita akan share juga untuk demonya seperti apa. Karena untuk yang cloud management platform ini jauh lebih kompleks gitu ya, dan memang environments yang dilibatkan juga jauh lebih banyak lagi gitu ya. Jadi saya propose Pak Nanang untuk bisa kita arrange waktu ya untuk discuss lebih deep lagi tentang yang cloud management platform atau Snow Commander ini ya, untuk menjawab pertanyaan yang poin nomor 3 ini. Ya, demikian Patricia. Thank you. Thank you ya Pak Nanang untuk pertanyaannya Pak, sangat dan detail sekali. Thank you. Baik, kalau untuk pertanyaan sendiri dari kolom chat sepertinya sudah tercover semua. Dari Bapak dan Ibu sekalian, apabila masih ada pertanyaan tambahan, kami persilakan untuk masih menyampaikan di kolom chat. Mumpung ada expertnya ya di sini. Ya, jadi mungkin sambil kita tunggu ya beberapa pertanyaan lagi. Ya, terima kasih sama-sama Pak Nanang, thank you. Nah, buat teman-teman mungkin di sini saya juga mau share ya, sekali lagi saya tekankan gitu ya. Jadi memang dalam hal journey atau perjalanan kita bisa mencapai satu kondisi IT asset management yang ideal itu memang saat ini per hari itu belum ada satu tools yang memang single brand ya, end to end bisa semua gitu ya, maksudnya dari ujung ke ujung itu tidak ada. Jadi tadi saya bilang, saya sih pemahamannya kami itu kami pecah-pecah gitu ya, ada yang kategorinya ITSM, IT Service Management Tool, ada yang Hardware Asset Management Tool gitu ya, ada yang Software Asset Management Tool, dan memang semua tools ini memang harus saling terintegrasi ya. Berikut juga dengan ada yang namanya juga tuh software deployment tools gitu ya, yang tadi ya mungkin diantaranya Bapak Ibu mungkin juga sudah implementasikan juga ya, mungkin tadi Microsoft SCCM, mungkin Red Hat Ansible atau BigFix gitu ya, atau Ivanti Landes gitu ya, let's say misalnya. Ini adalah tools-tools yang berbeda gitu ya, kategorinya berbeda. Nah, mungkin tadi yang dari kami sampaikan, ada beberapa features yang terasa familiar gitu ya. Oh ya, mungkin saat ini di environment Bapak Ibu mungkin sudah ada beberapa di antara fungsinya gitu ya. Tapi memang untuk bisa menjadi satu solusi yang masuk kategori software asset management itu memang harus punya semua features yang memang menjadi standar sebuah SAM tools yang ideal atau the true SAM tools gitu ya. Dan memang saat ini ya memang Snow ini yang memang number one-nya ya gitu ya, untuk bisa provide keseluruhan data terutama khusus untuk informasi di sekitar software-software aset yang Bapak Ibu miliki saat ini atau adopsikan di environment-nya Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi juga kita bicara implementasi, biasa ya banyak pertanyaan yang datang adalah typically berapa lama sih implementasinya Snow gitu ya di environment kami. Nah, ini jawabannya biasanya itu tergantung dari jumlah device-nya, juga tergantung dari prioritasnya tuh seperti apa ya dari Bapak Ibu gitu. Karena gini, misalnya kalau kita kembali case misalnya tadi salah satunya di Telkomsel itu banyak banget ya software publishers yang di-adopt ya di environment-nya. Cuman memang waktu itu ya kita mau lihat setting priority-nya sama timeline yang dikejar ya. Jadi makanya waktu itu fase pertama timeline-nya misalnya 5 bulan gitu kan, ya sudah kita batasi dulu nih, kita fokus yang mana nih yang budget belanja software itu paling banyak tuh di Telkomsel tuh di mana? Oh ya, ditentukan lah untuk fase pertama itu di Oracle, di Microsoft, sama di VMware. 3 itu deh yang kita lakukan, kita kerjain dulu nih di piloting gitu kan.
di total 5.000 end user computing PC notebook ya, dan 5.000 server. Nah, itu yang kita kejarin. Kita bikin ini compliance reportnya terhadap tiga software publishers. Baru di fase kedua, fase ketiga kita bicara lagi, oh yang mana lagi nih ada software publishers yang mau kita include-kan atau kita lakukan discovery dan inventory di environment-nya Snow. Plus kita tambahin juga jumlah device-nya. Kalau yang fase kedua kemarin ada tambahan sekitar 4.100 server dan ada sekitar 500 lebih end user computing gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan terus secara bertahap gitu. Dan memang solusinya kami ini cukup fleksibel ya. Saya bisa bilang disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan sekali lagi budget gitu ya. Budgetnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kita welcome gitu ya untuk kita bikin sesi diskusi workshop gitu ya, untuk kita set nih journey-nya seperti apa, roadmap-nya seperti apa. Nanti kami juga bisa bantu Bapak Ibu untuk provide dari sisi perhitungan TCO atau ROI-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu kita bisa bantu semua nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti ke depannya secara total Bapak Ibu juga bisa lihat ya ekspektasinya, cost savings-nya, cost optimizations dari yang dibelanjakan oleh Bapak Ibu gitu ya, dari kita bandingkan nih dari yang sebelum diimplement Snow gitu ya, masih manual, masih tradisional, dan setelah kita adopsikan Snow itu seperti apa gitu sih. Seperti itu. Dan memang dari Snow sendiri juga memang kami menyediakan fasilitas POC gitu ya, proof of concept yang free of charge gitu ya. Dengan syarat biasanya kita akan provide 10% dari total device yang Bapak Ibu ada di environment yang Bapak Ibu, itu kita bisa provide untuk kita include-kan di POC, tapi tentu saja dengan term and condition dan ketentuan-ketentuan yang memang kita bisa diskusikan bersama atau harus dilengkapi dulu ya sebelum kita memulai untuk prosesi atau skenario POC-nya ya. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu gitu. Dan mengenai dari sisi offering sendiri di Indonesia sendiri cukup lengkap ya, customer-nya itu sudah ada yang pakai yang versi on premise, yang Snow License Manager, sudah ada juga yang pakai yang yang full SaaS gitu ya, yang Snow Atlas gitu ya. Nah, ini lengkap nih, sudah ada semua gitu, seperti itu. Nah, lalu juga memang saat ini sedang banyak ongoing discussions untuk ini yang Snow Commander-nya ya, yang cloud management platform itu. Banyak sekali karena memang customer-customer di Indonesia ini ternyata sudah banyak nih yang mengadopsi multi cloud vendor di environment customer-customernya tersebut gitu ya, customer kami. Jadi banyak nih kebutuhan untuk yang cloud management platform gitu ya. Nah, hopefully Bapak Ibu juga mungkin kalau ada kebutuhan kita bisa set nih untuk diskusi lebih lanjut, presentasi dan demo untuk yang solusi yang cloud management platformnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini kita masih tunggu ya Patricia ya. Iya Pak, kita masih tunggu sampai kurang lebih 5 menit lagi sebelum kita akhiri sesi webinar pada siang hari ini ya. Baik. Untuk Bapak Ibu kami persilahkan apabila masih ada pertanyaan. Kalau misalnya belum kepikiran sekarang nggak apa-apa, Bapak Ibu nanti setelah sesi ini dari tim marketing kami akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian untuk ada sesi lanjutan dari webinar siang hari ini, tentunya supaya kami juga bisa share ke tim internal Bapak Ibu. Kemudian saya juga ingin mengingatkan di kolom chat ada link survei untuk feedback form yang bisa diisi oleh Bapak Ibu untuk bisa ditukarkan dengan sertifikat webinar teknologi Metrodata MII, terutama untuk webinar Snow Software pada siang hari ini.
Baik, sepertinya untuk pertanyaannya saat ini sudah cukup ya, Pak Stephen ataupun Pak Heru. Terima kasih banyak atas bantuannya untuk sharing, kemudian juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari partisipan Snow Webinar pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu juga kami ucapkan terima kasih banyak ya sudah hadir dari awal hingga akhir untuk stay di sini untuk mendengarkan material dan juga demo and use case sharing dari tim Snow Software Indonesia. Dan Pak Stephen, Pak Heru juga terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga informasi yang kami berikan pada siang hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi tim kami yang tentunya nanti juga akan menghubungi Bapak Ibu kembali untuk membuat sesi terpisah untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian supaya dapat mengetahui solusi Snow Software lebih baik lagi. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami dari tim Metro Data juga Snow Software pamit undur diri dulu. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih Patricia dan teman-teman MII. Selamat siang semua.